Oskario. Nilo mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Nilo pun menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Nilo tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar Hasan Syadzili. Sama seperti Nilo, ia sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Ia diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Asbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu ada Ahmad Rida. Kemudian ada Afrian Syanur dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasil keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan Gibran fokus menyimak, bahkan Gibran duduk di kursi paling depan. Mantan istri Ahok tergeser, muncul dua sosok baru di Kabinet Prabowo, Gibran duduk manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan, mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV Niluh Puspa. Niluh diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun, Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Oto Hasibuan, ex-wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam. Niluh menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar S. Hasan Syadzili. Sama seperti Niluh, S sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. S diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara, tapi
tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu, Ahmad Rida, Mardiono, Afrian Syah Nur, dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walhasil, keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang, Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan, Gibran fokus menyimak. Bahkan, mantan Ketua Tim Penggerak atau TPPKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronica Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronica Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronica Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Ex-Ketua Tim Penggerak TPPKK Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Veronica Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronica Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronica Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu,
Mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Nama Veronika Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Mantan istri Ahok itu menuturkan kedatangannya ke tempat Prabowo Subianto untuk mengikuti diskusi terkait kontribusinya dalam pemerintahan mendatang. Veronika juga menyebutkan bahwa ia berharap kedepannya bisa melayani masyarakat. Melalui kehadiran dan ucapannya tersebut menjadi sinyal bahwa ia akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo. Sementara itu, Veronika sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, Veronika Tan merupakan kelahiran 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan putri sulung dari 3 bersaudara, dan pernah menempuh pendidikan di Jakarta meski jauh dari orang tua. Veronika juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikannya dia dilamar oleh Ahok yang dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Vero itu kemudian memutuskan menikah di usia muda, yaitu 19 tahun, tanpa melalui proses pacaran. Setelah menikah, Veronika mengikuti suaminya Ahok untuk pindah ke Pulau Belitung karena mempunyai pabrik di daerah tersebut. Melalui pernikahan tersebut, pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Veronika juga dikenal sebagai sosok istri yang menemani Ahok, baik ketika berbisnis hingga terjun ke dunia politik. Setelah menikah selama 22 tahun, keduanya memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 2018. Diketahui, usai bercerai Veronika Tan terlihat belum menikah lagi. Veronika Tan dikenal cukup aktif dalam dunia sosial dan pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau TKI Cabang DKI Jakarta. Veronika juga berpengalaman menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta ketika masih mendampingi Ahok sebagai gubernur. Saat ini, Veronika terpantau terjun dalam dunia bisnis layanan homecare dan membuat aplikasi bernama Lopcare. Aplikasi tersebut diketahui sebagai wadah untuk berbagi layanan homecare. Kemudian,
Veronica juga berbisnis daging Wagyu di bawah naungan Alpha Agro Indonesia. Melalui perusahaan tersebut, Veronica menjual sejumlah daging sapi impor hingga daging premium. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil oleh untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan dia sama Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok Hambalang dong, Bu? Bu ada pembekalan. Bu Vera berarti. Besok Hambalang kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artikel intelijen, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV, Niluh Puspa, yang diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, mantan wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Niluh pun menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar Hasan Syadizi. Sama seperti Niluh, ia sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Ia diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Asbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu ada Ahmad Rida. Kemudian ada Afrian Syanur dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasil keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan Gibran fokus menyimak, bahkan Gibran duduk di kursi paling depan.
Mantan istri Ahok tergeser, muncul dua sosok baru di Kabinet Prabowo, Gibran duduk manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan, mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV Niluh Puspa. Niluh diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun, Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, ex-wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam. Niluh menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar S. Hasan Syazili. Sama seperti Niluh, S sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. S diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu, Ahmad Rida, Mardiono, Afrian Syah Nur, dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walhasil, keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang, Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan, Gibran fokus menyimak. Bahkan, Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronica Tan, tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronica Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronica Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN.
Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Ex-Ketua Tim Penggerak TP PKK Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Veronica Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronica Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronica Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Mutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Mantan Ketua Tim Penggerak atau TP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronica Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronica Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronica Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Mutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Nama Veronica Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Mantan istri Ahok itu menuturkan kedatangannya ke tempat Prabowo Subianto untuk mengikuti diskusi terkait kontribusinya dalam pemerintahan mendatang.
Veronica juga menyebutkan bahwa ia berharap kedepannya bisa melayani masyarakat. Melalui kehadiran dan ucapannya tersebut menjadi sinyal bahwa ia akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo. Sementara itu, Veronica sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, Veronica Tan merupakan kelahiran 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan putri sulung dari 3 bersaudara, dan pernah menempuh pendidikan di Jakarta meski jauh dari orang tua. Veronica juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikannya dia dilamar oleh Ahok yang dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Vero itu kemudian memutuskan menikah di usia muda, yaitu 19 tahun, tanpa melalui proses pacaran. Setelah menikah, Veronica mengikuti suaminya Ahok untuk pindah ke Pulau Belitung, karena mempunyai pabrik di daerah tersebut. Melalui pernikahan tersebut pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Veronica juga dikenal sebagai sosok istri yang menemani Ahok, baik ketika berbisnis, hingga terjun ke dunia politik. Setelah menikah selama 22 tahun, keduanya memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 2018. Diketahui, usai bercerai Veronica Tan terlihat belum menikah lagi. Veronica Tan dikenal cukup aktif dalam dunia sosial dan pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau TKI Cabang DKI Jakarta. Veronica juga berpengalaman menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta ketika masih mendampingi Ahok sebagai gubernur. Saat ini, Veronica terpantau terjun dalam dunia bisnis layanan homecare dan membuat aplikasi bernama Lopcare. Aplikasi tersebut diketahui sebagai wadah untuk berbagi layanan homecare. Kemudian, Veronica juga berbisnis daging wagyu di bawah naungan Alpha Agro Indonesia. Melalui perusahaan tersebut, Veronica menjual sejumlah daging sapi impor hingga daging premium. Dipanggil, Bu tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasan apa? Beliau mungkin dia sana Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok balik dong, Bu. Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hampalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artikel intelijen, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri, wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV, Niluh Puspa, yang diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, mantan wali kota Bogor Bima Arya,
dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Niluh pun menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar Hasan Syadzili. Sama seperti Niluh, ia sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Ia diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu ada Ahmad Rida. Kemudian ada Afrian Syanur dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasil keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan Gibran fokus menyimak, bahkan Gibran duduk di kursi paling depan. Mantan istri Ahok tergeser, muncul dua sosok baru di Kabinet Prabowo, Gibran duduk manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan, mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV Niluh Puspa. Niluh diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun, Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, ex-wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam. Niluh menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar S. Hasan Syadzili. Sama seperti Niluh, S sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. S diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi
meski tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu, Ahmad Rida, Mardiono, Afrian Syah Nur, dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walhasil, keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang, Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan, Gibran fokus menyimak. Bahkan, Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Ex-Ketua Tim Penggerak TP PKK Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronika Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronika Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu,
Mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Nama Veronika Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Mantan istri Ahok itu menuturkan kedatangannya ke tempat Prabowo Subianto untuk mengikuti diskusi terkait kontribusinya dalam pemerintahan mendatang. Veronika juga menyebutkan bahwa ia berharap kedepannya bisa melayani masyarakat. Melalui kehadiran dan ucapannya tersebut menjadi sinyal bahwa ia akan menjadi menteri di kabinet Prabowo. Sementara itu, Veronika sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, Veronika Tan merupakan kelahiran 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan putri sulung dari 3 bersaudara, dan pernah menempuh pendidikan di Jakarta meski jauh dari orang tua. Veronika juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikannya dia dilamar oleh Ahok yang dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Vero itu kemudian memutuskan menikah di usia muda, yaitu 19 tahun, tanpa melalui proses pacaran. Setelah menikah, Veronika mengikuti suaminya Ahok untuk pindah ke Pulau Belitung, karena mempunyai pabrik di daerah tersebut. Melalui pernikahan tersebut, pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Veronika juga dikenal sebagai sosok istri yang menemani Ahok, baik ketika berbisnis, hingga terjun ke dunia politik. Setelah menikah selama 22 tahun, keduanya memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 2018. Diketahui, usai bercerai Veronika Tan terlihat belum menikah lagi. Veronika Tan dikenal cukup aktif dalam dunia sosial dan pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau TKI Cabang DKI Jakarta. Veronika juga berpengalaman menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta ketika masih mendampingi Ahok sebagai gubernur. Saat ini, Veronika terpantau terjun dalam dunia bisnis layanan homecare dan membuat aplikasi bernama Lopcare. Aplikasi tersebut diketahui sebagai wadah untuk berbagi layanan homecare. Kemudian,
Veronica juga berbisnis daging Wagyu di bawah naungan Alpha Agro Indonesia. Melalui perusahaan tersebut, Veronica menjual sejumlah daging sapi impor hingga daging premium. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil oleh PSSI untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat ke depannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Jadi saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok Hambalang dong, Bu? Bu ada pembekalan. Bu Vera berarti. Besok Hambalang kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artikel intelijen, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV, Niluh Puspa, yang diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, mantan wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Niluh pun menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar Hasan Syadiqi. Sama seperti Niluh, ia sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Ia diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu ada Ahmad Rida. Kemudian ada Afrian Syanur dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasil keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan Gibran fokus menyimak, bahkan Gibran duduk di kursi paling depan.
Mantan istri Ahok tergeser, muncul dua sosok baru di Kabinet Prabowo, Gibran duduk manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan, mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV Niluh Puspa. Niluh diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun, Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Oto Hasibuan, ex-wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam. Niluh menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan pasiennya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar S. Hasan Syazili. Sama seperti Niluh, S sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. S diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu, Ahmad Rida, Mardiono, Afrian Syah Nur, dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walhasil, keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang, Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan, Gibran fokus menyimak. Bahkan, Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronica Tan, tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronica Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronica Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN.
Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Ex-Ketua Tim Penggerak TIP PKK Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Veronica Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronica Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronica Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Mutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Mantan Ketua Tim Penggerak atau TP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronica Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronica Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronica Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Mutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Nama Veronica Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Mantan istri Ahok itu menuturkan kedatangannya ke tempat Prabowo Subianto untuk mengikuti diskusi terkait kontribusinya dalam pemerintahan mendatang.
Veronica juga menyebutkan bahwa ia berharap kedepannya bisa melayani masyarakat. Melalui kehadiran dan ucapannya tersebut menjadi sinyal bahwa ia akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo. Sementara itu, Veronica sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, Veronica Tan merupakan kelahiran 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan putri sulung dari 3 bersaudara, dan pernah menempuh pendidikan di Jakarta meski jauh dari orang tua. Veronica juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikannya dia dilamar oleh Ahok yang dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Vero itu kemudian memutuskan menikah di usia muda, yaitu 19 tahun, tanpa melalui proses pacaran. Setelah menikah, Veronica mengikuti suaminya Ahok untuk pindah ke Pulau Belitung, karena mempunyai pabrik di daerah tersebut. Melalui pernikahan tersebut pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Veronica juga dikenal sebagai sosok istri yang menemani Ahok, baik ketika berbisnis, hingga terjun ke dunia politik. Setelah menikah selama 22 tahun, keduanya memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 2018. Diketahui, usai bercerai Veronica Tan terlihat belum menikah lagi. Veronica Tan dikenal cukup aktif dalam dunia sosial dan pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau TKI Cabang DKI Jakarta. Veronica juga berpengalaman menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta ketika masih mendampingi Ahok sebagai gubernur. Saat ini, Veronica terpantau terjun dalam dunia bisnis layanan homecare dan membuat aplikasi bernama Lopcare. Aplikasi tersebut diketahui sebagai wadah untuk berbagi layanan homecare. Kemudian, Veronica juga berbisnis daging wagyu di bawah naungan Alpha Agro Indonesia. Melalui perusahaan tersebut, Veronica menjual sejumlah daging sapi impor hingga daging premium. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil oleh untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan sana Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok kita balik dong, Bu. Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hampalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artikel intelijen, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri, wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV, Niluh Puspa, yang diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, mantan wali kota Bogor Bima Arya,
dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Niluh pun menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar Hasan Syadzili. Sama seperti Niluh, ia sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Ia diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Asbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu ada Ahmad Rida. Kemudian ada Afrian Syanur dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasil keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan Gibran fokus menyimak, bahkan Gibran duduk di kursi paling depan. Mantan istri Ahok tergeser, muncul dua sosok baru di Kabinet Prabowo, Gibran duduk manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan, mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV Niluh Puspa. Niluh diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun, Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, ex-wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam. Niluh menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar S. Hasan Syadzili. Sama seperti Niluh, S sama sekali tidak
tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu, Ahmad Rida, Mardiono, Afrian Syah Nur, dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walhasil, keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang, Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan, Gibran fokus menyimak. Bahkan, Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Ex-Ketua Tim Penggerak TP PKK Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronika Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronika Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN.
Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Nama Veronika Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Mantan istri Ahok itu menuturkan kedatangannya ke tempat Prabowo Subianto untuk mengikuti diskusi terkait kontribusinya dalam pemerintahan mendatang. Veronika juga menyebutkan bahwa ia berharap kedepannya bisa melayani masyarakat. Melalui kehadiran dan ucapannya tersebut menjadi sinyal bahwa ia akan menjadi menteri di kabinet Prabowo. Sementara itu, Veronika sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, Veronika Tan merupakan kelahiran 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan putri sulung dari 3 bersaudara, dan pernah menempuh pendidikan di Jakarta meski jauh dari orang tua. Veronika juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikannya dia dilamar oleh Ahok yang dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Vero itu kemudian memutuskan menikah di usia muda, yaitu 19 tahun, tanpa melalui proses pacaran. Setelah menikah, Veronika mengikuti suaminya Ahok untuk pindah ke Pulau Belitung, karena mempunyai pabrik di daerah tersebut. Melalui pernikahan tersebut, pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Veronika juga dikenal sebagai sosok istri yang menemani Ahok, baik ketika berbisnis, hingga terjun ke dunia politik. Setelah menikah selama 22 tahun, keduanya memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 2018. Diketahui, usai bercerai Veronika Tan terlihat belum menikah lagi. Veronika Tan dikenal cukup aktif dalam dunia sosial dan pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau TKI Cabang DKI Jakarta. Veronika juga berpengalaman menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta ketika masih mendampingi Ahok sebagai gubernur. Saat ini, Veronika terpantau terjun dalam dunia bisnis layanan home care dan membuat aplikasi bernama Lopcare.
Aplikasi tersebut diketahui sebagai wadah untuk berbagi layanan home care. Kemudian, Veronica juga berbisnis daging wagyu di bawah naungan Alpha Agro Indonesia. Melalui perusahaan tersebut, Veronica menjual sejumlah daging sapi impor hingga daging premium. Dipanggil, Bu tolong lihat kami. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasannya apa? Beliau mungkin dia pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok Hambalang dong, Bu? Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok Hambalang kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya? Nunggu dari Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artikel intelijen, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri, wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV, Niluh Puspa, yang diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, mantan wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Niluh pun menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar Hasan Syadizi. Sama seperti Niluh, ia sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Ia diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu ada Ahmad Rida. Kemudian ada Afrian Syanur dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasil keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan Gibran fokus menyimak, bahkan Gibran duduk di kursi paling depan.
Mantan istri Ahok tergeser, muncul dua sosok baru di Kabinet Prabowo, Gibran duduk manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan, mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV Niluh Puspa. Niluh diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun, Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, ex-wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam. Niluh menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar S. Hasan Syazili. Sama seperti Niluh, S sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. S diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu, Ahmad Rida, Mardiono, Afrian Syah Nur, dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walhasil, keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang, Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan, Gibran fokus menyimak. Bahkan, Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronica Tan, tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronica Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronica Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN.
Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Ex-Ketua Tim Penggerak TPPKK Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Veronica Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronica Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronica Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Mutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Mantan Ketua Tim Penggerak atau TPPKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronica Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronica Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronica Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Mutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Nama Veronica Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Mantan istri Ahok itu menuturkan kedatangannya ke tempat Prabowo Subianto untuk mengikuti diskusi terkait kontribusinya dalam pemerintahan mendatang.
Veronica juga menyebutkan bahwa ia berharap kedepannya bisa melayani masyarakat. Melalui kehadiran dan ucapannya tersebut menjadi sinyal bahwa ia akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo. Sementara itu, Veronica sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, Veronica Tan merupakan kelahiran 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan putri sulung dari 3 bersaudara, dan pernah menempuh pendidikan di Jakarta meski jauh dari orang tua. Veronica juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikannya dia dilamar oleh Ahok yang dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Vero itu kemudian memutuskan menikah di usia muda, yaitu 19 tahun, tanpa melalui proses pacaran. Setelah menikah, Veronica mengikuti suaminya Ahok untuk pindah ke Pulau Belitung, karena mempunyai pabrik di daerah tersebut. Melalui pernikahan tersebut pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Veronica juga dikenal sebagai sosok istri yang menemani Ahok, baik ketika berbisnis, hingga terjun ke dunia politik. Setelah menikah selama 22 tahun, keduanya memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 2018. Diketahui, usai bercerai Veronica Tan terlihat belum menikah lagi. Veronica Tan dikenal cukup aktif dalam dunia sosial dan pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau TKI Cabang DKI Jakarta. Veronica juga berpengalaman menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta ketika masih mendampingi Ahok sebagai gubernur. Saat ini, Veronica terpantau terjun dalam dunia bisnis layanan homecare dan membuat aplikasi bernama Lopcare. Aplikasi tersebut diketahui sebagai wadah untuk berbagi layanan homecare. Kemudian, Veronica juga berbisnis daging Wagyu di bawah naungan Alpha Agro Indonesia. Melalui perusahaan tersebut, Veronica menjual sejumlah daging sapi impor hingga daging premium. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat ke depannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasan apa? Beliau mungkin pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok balik dong, Bu. Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Tunggu dari Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hampalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artikel intelijen, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV, Niluh Puspa, yang diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, mantan wali kota Bogor Bima Arya,
dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Nilo mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya Mayor Teddy pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Nilo pun menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Nilo tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar Hasan Syadzili. Sama seperti Nilo, ia sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Ia diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu ada Ahmad Rida. Kemudian ada Afrian Syanur dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasil keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan Gibran fokus menyimak, bahkan Gibran duduk di kursi paling depan. Mantan istri Ahok tergeser, muncul dua sosok baru di Kabinet Prabowo, Gibran duduk manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan, mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV Niluh Puspa. Niluh diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun, Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, ex-wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam. Niluh menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar S. Hasan Syadzili. Sama seperti Niluh, S sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. S diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi
tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu, Ahmad Rida, Mardiono, Afrian Syah Nur, dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walhasil, keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang, Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan, Gibran fokus menyimak. Bahkan, Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Ex-Ketua Tim Penggerak TP PKK Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronika Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronika Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu,
Mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Nama Veronika Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Mantan istri Ahok itu menuturkan kedatangannya ke tempat Prabowo Subianto untuk mengikuti diskusi terkait kontribusinya dalam pemerintahan mendatang. Veronika juga menyebutkan bahwa ia berharap kedepannya bisa melayani masyarakat. Melalui kehadiran dan ucapannya tersebut menjadi sinyal bahwa ia akan menjadi menteri di kabinet Prabowo. Sementara itu, Veronika sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, Veronika Tan merupakan kelahiran 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan putri sulung dari 3 bersaudara, dan pernah menempuh pendidikan di Jakarta meski jauh dari orang tua. Veronika juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikannya dia dilamar oleh Ahok yang dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Vero itu kemudian memutuskan menikah di usia muda, yaitu 19 tahun, tanpa melalui proses pacaran. Setelah menikah, Veronika mengikuti suaminya Ahok untuk pindah ke Pulau Belitung, karena mempunyai pabrik di daerah tersebut. Melalui pernikahan tersebut, pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Veronika juga dikenal sebagai sosok istri yang menemani Ahok, baik ketika berbisnis, hingga terjun ke dunia politik. Setelah menikah selama 22 tahun, keduanya memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 2018. Diketahui, usai bercerai Veronika Tan terlihat belum menikah lagi. Veronika Tan dikenal cukup aktif dalam dunia sosial dan pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau TKI Cabang DKI Jakarta. Veronika juga berpengalaman menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta ketika masih mendampingi Ahok sebagai gubernur. Saat ini, Veronika terpantau terjun dalam dunia bisnis layanan homecare dan membuat aplikasi bernama Lopcare. Aplikasi tersebut diketahui sebagai wadah untuk berbagi layanan homecare. Kemudian,
Veronica juga berbisnis daging Wagyu di bawah naungan Alpha Agro Indonesia. Melalui perusahaan tersebut, Veronica menjual sejumlah daging sapi impor hingga daging premium. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan pesan-pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok kita balik dong, Bu. Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hampalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artikel intelijen, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV, Niluh Puspa, yang diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, mantan wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Niluh pun menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar Hasan Syadizi. Sama seperti Niluh, ia sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Ia diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Asbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu ada Ahmad Rida. Kemudian ada Afrian Syanur dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasil keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan Gibran fokus menyimak, bahkan Gibran duduk di kursi paling depan.
Mantan istri Ahok tergeser, muncul dua sosok baru di Kabinet Prabowo, Gibran duduk manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan, mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV Niluh Puspa. Niluh diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun, Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Oto Hasibuan, ex-wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam. Niluh menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan pasiennya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar S. Hasan Syazili. Sama seperti Niluh, S sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. S diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu, Ahmad Rida, Mardiono, Afrian Syahnur, dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walhasil, keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang, Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan, Gibran fokus menyimak. Bahkan, Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronica Tan, tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronica Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronica Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN.
Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Ex-Ketua Tim Penggerak TPPKK Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Veronica Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronica Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronica Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Mutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Mantan Ketua Tim Penggerak atau TPPKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronica Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronica Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronica Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Mutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Nama Veronica Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Mantan istri Ahok itu menuturkan kedatangannya ke tempat Prabowo Subianto untuk mengikuti diskusi terkait kontribusinya dalam pemerintahan mendatang.
Veronica juga menyebutkan bahwa ia berharap kedepannya bisa melayani masyarakat. Melalui kehadiran dan ucapannya tersebut menjadi sinyal bahwa ia akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo. Sementara itu, Veronica sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, Veronica Tan merupakan kelahiran 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan putri sulung dari 3 bersaudara, dan pernah menempuh pendidikan di Jakarta meski jauh dari orang tua. Veronica juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikannya dia dilamar oleh Ahok yang dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Vero itu kemudian memutuskan menikah di usia muda, yaitu 19 tahun, tanpa melalui proses pacaran. Setelah menikah, Veronica mengikuti suaminya Ahok untuk pindah ke Pulau Belitung, karena mempunyai pabrik di daerah tersebut. Melalui pernikahan tersebut pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Veronica juga dikenal sebagai sosok istri yang menemani Ahok, baik ketika berbisnis, hingga terjun ke dunia politik. Setelah menikah selama 22 tahun, keduanya memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 2018. Diketahui, usai bercerai Veronica Tan terlihat belum menikah lagi. Veronica Tan dikenal cukup aktif dalam dunia sosial dan pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau TKI Cabang DKI Jakarta. Veronica juga berpengalaman menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta ketika masih mendampingi Ahok sebagai gubernur. Saat ini, Veronica terpantau terjun dalam dunia bisnis layanan homecare dan membuat aplikasi bernama Lopcare. Aplikasi tersebut diketahui sebagai wadah untuk berbagi layanan homecare. Kemudian, Veronica juga berbisnis daging wagyu di bawah naungan Alpha Agro Indonesia. Melalui perusahaan tersebut, Veronica menjual sejumlah daging sapi impor hingga daging premium. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan itu tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok Hambalang dong, Bu? Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok Hambalang kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya? Nunggu dari Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artikel intelijen, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, 2 sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri, wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV, Niluh Puspa, yang diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, mantan wali kota Bogor Bima Arya,
dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Niluh pun menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar Hasan Syadzili. Sama seperti Niluh, ia sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Ia diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Asbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu ada Ahmad Rida. Kemudian ada Afrian Syanur dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasil keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan Gibran fokus menyimak, bahkan Gibran duduk di kursi paling depan. Mantan istri Ahok tergeser, muncul dua sosok baru di Kabinet Prabowo, Gibran duduk manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan, mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV Niluh Puspa. Niluh diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun, Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, ex-wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam. Niluh menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar S. Hasan Syadzili. Sama seperti Niluh, S sama sekali tidak
tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. S diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu, Ahmad Rida, Mardiono, Afrian Syah Nur, dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walhasil, keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang, Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan, Gibran fokus menyimak. Bahkan, Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Ex-Ketua Tim Penggerak TP PKK Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronika Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronika Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN.
Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Nama Veronika Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Mantan istri Ahok itu menuturkan kedatangannya ke tempat Prabowo Subianto untuk mengikuti diskusi terkait kontribusinya dalam pemerintahan mendatang. Veronika juga menyebutkan bahwa ia berharap kedepannya bisa melayani masyarakat. Melalui kehadiran dan ucapannya tersebut menjadi sinyal bahwa ia akan menjadi menteri di kabinet Prabowo. Sementara itu, Veronika sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, Veronika Tan merupakan kelahiran 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan putri sulung dari 3 bersaudara, dan pernah menempuh pendidikan di Jakarta meski jauh dari orang tua. Veronika juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikannya dia dilamar oleh Ahok yang dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Vero itu kemudian memutuskan menikah di usia muda, yaitu 19 tahun, tanpa melalui proses pacaran. Setelah menikah, Veronika mengikuti suaminya Ahok untuk pindah ke Pulau Belitung, karena mempunyai pabrik di daerah tersebut. Melalui pernikahan tersebut, pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Veronika juga dikenal sebagai sosok istri yang menemani Ahok, baik ketika berbisnis, hingga terjun ke dunia politik. Setelah menikah selama 22 tahun, keduanya memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 2018. Diketahui, usai bercerai Veronika Tan terlihat belum menikah lagi. Veronika Tan dikenal cukup aktif dalam dunia sosial dan pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau TKI Cabang DKI Jakarta. Veronika juga berpengalaman menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta ketika masih mendampingi Ahok sebagai gubernur. Saat ini, Veronika terpantau terjun dalam dunia bisnis layanan homecare dan membuat aplikasi bernama Lopcare.
Aplikasi tersebut diketahui sebagai wadah untuk berbagi layanan home care. Kemudian, Veronica juga berbisnis daging Wagyu di bawah naungan Alpha Agro Indonesia. Melalui perusahaan tersebut, Veronica menjual sejumlah daging sapi impor hingga daging premium. Dipanggil, Bu tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat ke depannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasan ada Beliau mungkin pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok Hambalang dong, Bu? Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok Hambalang kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya? Tunggu dari Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artikel intelijen, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV, Niluh Puspa, yang diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, mantan wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Niluh pun menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar Hasan Syadizi. Sama seperti Niluh, ia sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Ia diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu ada Ahmad Rida. Kemudian ada Afrian Syanur dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasil keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan Gibran fokus menyimak, bahkan Gibran duduk di kursi paling depan.
Mantan istri Ahok tergeser, muncul dua sosok baru di Kabinet Prabowo, Gibran duduk manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan, mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV Niluh Puspa. Niluh diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun, Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, ex-wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam. Niluh menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan pasiennya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar S. Hasan Syazili. Sama seperti Niluh, S sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. S diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu, Ahmad Rida, Mardiono, Afrian Syahnur, dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walhasil, keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang, Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan, Gibran fokus menyimak. Bahkan, Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronica Tan, tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronica Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronica Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN.
Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Ex-Ketua Tim Penggerak TPPKK Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Veronica Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronica Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronica Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Mutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Mantan Ketua Tim Penggerak atau TPPKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronica Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronica Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronica Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Mutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Nama Veronica Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Mantan istri Ahok itu menuturkan kedatangannya ke tempat Prabowo Subianto untuk mengikuti diskusi terkait kontribusinya dalam pemerintahan mendatang.
Veronica juga menyebutkan bahwa ia berharap kedepannya bisa melayani masyarakat. Melalui kehadiran dan ucapannya tersebut menjadi sinyal bahwa ia akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo. Sementara itu, Veronica sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, Veronica Tan merupakan kelahiran 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan putri sulung dari 3 bersaudara, dan pernah menempuh pendidikan di Jakarta meski jauh dari orang tua. Veronica juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikannya dia dilamar oleh Ahok yang dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Vero itu kemudian memutuskan menikah di usia muda, yaitu 19 tahun, tanpa melalui proses pacaran. Setelah menikah, Veronica mengikuti suaminya Ahok untuk pindah ke Pulau Belitung, karena mempunyai pabrik di daerah tersebut. Melalui pernikahan tersebut pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Veronica juga dikenal sebagai sosok istri yang menemani Ahok, baik ketika berbisnis, hingga terjun ke dunia politik. Setelah menikah selama 22 tahun, keduanya memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 2018. Diketahui, usai bercerai Veronica Tan terlihat belum menikah lagi. Veronica Tan dikenal cukup aktif dalam dunia sosial dan pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau TKI Cabang DKI Jakarta. Veronica juga berpengalaman menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta ketika masih mendampingi Ahok sebagai gubernur. Saat ini, Veronica terpantau terjun dalam dunia bisnis layanan homecare dan membuat aplikasi bernama Lopcare. Aplikasi tersebut diketahui sebagai wadah untuk berbagi layanan homecare. Kemudian, Veronica juga berbisnis daging wagyu di bawah naungan Alpha Agro Indonesia. Melalui perusahaan tersebut, Veronica menjual sejumlah daging sapi impor hingga daging premium. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat ke depannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siapa. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dulu. Berarti besok Hambalang dong, Bu? Bu, ada pembekalan Bu Vero berarti Besok Hambalang kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? nunggu dari Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artikel intelijen, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV, Niluh Puspa, yang diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, mantan wali kota Bogor Bima Arya,
dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Niluh pun menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar Hasan Syadzili. Sama seperti Niluh, ia sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Ia diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Asbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu ada Ahmad Rida. Kemudian ada Afrian Syanur dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasil keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan Gibran fokus menyimak, bahkan Gibran duduk di kursi paling depan. Mantan istri Ahok tergeser, muncul dua sosok baru di Kabinet Prabowo, Gibran duduk manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan, mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV Niluh Puspa. Niluh diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun, Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Oto Hasibuan, ex-wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam. Niluh menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar S. Hasan Syadzili. Sama seperti Niluh, S sama sekali tidak
tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. S diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu, Ahmad Rida, Mardiono, Afrian Syah Nur, dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walhasil, keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang, Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan, Gibran fokus menyimak. Bahkan, Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Ex-Ketua Tim Penggerak TP PKK Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronika Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronika Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN.
Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Nama Veronika Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Mantan istri Ahok itu menuturkan kedatangannya ke tempat Prabowo Subianto untuk mengikuti diskusi terkait kontribusinya dalam pemerintahan mendatang. Veronika juga menyebutkan bahwa ia berharap kedepannya bisa melayani masyarakat. Melalui kehadiran dan ucapannya tersebut menjadi sinyal bahwa ia akan menjadi menteri di kabinet Prabowo. Sementara itu, Veronika sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, Veronika Tan merupakan kelahiran 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan putri sulung dari 3 bersaudara, dan pernah menempuh pendidikan di Jakarta meski jauh dari orang tua. Veronika juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikannya dia dilamar oleh Ahok yang dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Vero itu kemudian memutuskan menikah di usia muda, yaitu 19 tahun, tanpa melalui proses pacaran. Setelah menikah, Veronika mengikuti suaminya Ahok untuk pindah ke Pulau Belitung karena mempunyai pabrik di daerah tersebut. Melalui pernikahan tersebut, pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Veronika juga dikenal sebagai sosok istri yang menemani Ahok, baik ketika berbisnis hingga terjun ke dunia politik. Setelah menikah selama 22 tahun, keduanya memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 2018. Diketahui, usai bercerai Veronika Tan terlihat belum menikah lagi. Veronika Tan dikenal cukup aktif dalam dunia sosial dan pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau TKI Cabang DKI Jakarta. Veronika juga berpengalaman menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta ketika masih mendampingi Ahok sebagai gubernur. Saat ini, Veronika terpantau terjun dalam dunia bisnis layanan homecare dan membuat aplikasi bernama Lopcare.
Aplikasi tersebut diketahui sebagai wadah untuk berbagi layanan home care. Kemudian, Veronica juga berbisnis daging wagyu di bawah naungan Alpha Agro Indonesia. Melalui perusahaan tersebut, Veronica menjual sejumlah daging sapi impor hingga daging premium. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil oleh untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan sama-sama Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Jadi saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok di Hambalang dong, Bu? Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artikel intelijen, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri, wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV, Niluh Puspa, yang diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, mantan wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Niluh pun menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar Hasan Syadizi. Sama seperti Niluh, ia sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Ia diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Asbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu ada Ahmad Rida. Kemudian ada Afrian Syanur dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasil keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan Gibran fokus menyimak, bahkan Gibran duduk di kursi paling depan.
Mantan istri Ahok tergeser, muncul dua sosok baru di Kabinet Prabowo, Gibran duduk manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan, mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV Niluh Puspa. Niluh diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun, Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, ex-wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam. Niluh menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar S. Hasan Syazili. Sama seperti Niluh, S sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. S diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu, Ahmad Rida, Mardiono, Afrian Syahnur, dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walhasil, keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang, Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan, Gibran fokus menyimak. Bahkan, Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronica Tan, tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronica Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronica Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN.
Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Ex-Ketua Tim Penggerak TP PKK Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Veronica Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronica Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronica Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Mutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Mantan Ketua Tim Penggerak atau TP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronica Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronica Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronica Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Mutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Nama Veronica Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Mantan istri Ahok itu menuturkan kedatangannya ke tempat Prabowo Subianto untuk mengikuti diskusi terkait kontribusinya dalam pemerintahan mendatang. Veronica juga menyebutkan
bahwa ia berharap kedepannya bisa melayani masyarakat. Melalui kehadiran dan ucapannya tersebut menjadi sinyal bahwa ia akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo. Sementara itu, Veronica sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, Veronica Tan merupakan kelahiran 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan putri sulung dari 3 bersaudara, dan pernah menempuh pendidikan di Jakarta meski jauh dari orang tua. Veronica juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikannya dia dilamar oleh Ahok yang dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Vero itu kemudian memutuskan menikah di usia muda, yaitu 19 tahun, tanpa melalui proses pacaran. Setelah menikah, Veronica mengikuti suaminya Ahok untuk pindah ke Pulau Belitung, karena mempunyai pabrik di daerah tersebut. Melalui pernikahan tersebut pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Veronica juga dikenal sebagai sosok istri yang menemani Ahok, baik ketika berbisnis, hingga terjun ke dunia politik. Setelah menikah selama 22 tahun, keduanya memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 2018. Diketahui, usai bercerai Veronica Tan terlihat belum menikah lagi. Veronica Tan dikenal cukup aktif dalam dunia sosial dan pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau TKI Cabang DKI Jakarta. Veronica juga berpengalaman menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta ketika masih mendampingi Ahok sebagai gubernur. Saat ini, Veronica terpantau terjun dalam dunia bisnis layanan homecare dan membuat aplikasi bernama Lopcare. Aplikasi tersebut diketahui sebagai wadah untuk berbagi layanan homecare. Kemudian, Veronica juga berbisnis daging wagyu di bawah naungan Alpha Agro Indonesia. Melalui perusahaan tersebut, Veronica menjual sejumlah daging sapi impor hingga daging premium. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasan apa, Bu? Beliau mungkin bukan sama-sama Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok balik dong, Bu. Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya? Nunggu dari Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hampalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artikel intelijen, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV, Niluh Puspa, yang diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, mantan wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi
Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Niluh pun menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar Hasan Syadzili. Sama seperti Niluh, ia sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Ia diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Asmi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu ada Ahmad Rida. Kemudian ada Afrian Syanur dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasil keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan Gibran fokus menyimak, bahkan Gibran duduk di kursi paling depan. Mantan istri Ahok tergeser, muncul dua sosok baru di Kabinet Prabowo, Gibran duduk manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan, mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri Kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV Niluh Puspa. Niluh diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun, Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, ex-wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam. Niluh menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar S. Hasan Syadzili. Sama seperti Niluh, S sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. S diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara, tapi
lagi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu, Ahmad Rida, Mardiono, Afrian Syah Nur, dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walhasil, keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang, Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan, Gibran fokus menyimak. Bahkan, Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Ex-Ketua Tim Penggerak TP PKK Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronika Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronika Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu,
Mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Nama Veronika Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Mantan istri Ahok itu menuturkan kedatangannya ke tempat Prabowo Subianto untuk mengikuti diskusi terkait kontribusinya dalam pemerintahan mendatang. Veronika juga menyebutkan bahwa ia berharap kedepannya bisa melayani masyarakat. Melalui kehadiran dan ucapannya tersebut menjadi sinyal bahwa ia akan menjadi menteri di kabinet Prabowo. Sementara itu, Veronika sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, Veronika Tan merupakan kelahiran 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan putri sulung dari 3 bersaudara, dan pernah menempuh pendidikan di Jakarta meski jauh dari orang tua. Veronika juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikannya dia dilamar oleh Ahok yang dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Vero itu kemudian memutuskan menikah di usia muda, yaitu 19 tahun, tanpa melalui proses pacaran. Setelah menikah, Veronika mengikuti suaminya Ahok untuk pindah ke Pulau Belitung, karena mempunyai pabrik di daerah tersebut. Melalui pernikahan tersebut, pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Veronika juga dikenal sebagai sosok istri yang menemani Ahok, baik ketika berbisnis, hingga terjun ke dunia politik. Setelah menikah selama 22 tahun, keduanya memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 2018. Diketahui, usai bercerai Veronika Tan terlihat belum menikah lagi. Veronika Tan dikenal cukup aktif dalam dunia sosial dan pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau TKI Cabang DKI Jakarta. Veronika juga berpengalaman menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta ketika masih mendampingi Ahok sebagai gubernur. Saat ini, Veronika terpantau terjun dalam dunia bisnis layanan homecare dan membuat aplikasi bernama Lopcare. Aplikasi tersebut diketahui sebagai wadah untuk berbagi layanan homecare. Kemudian,
Veronica juga berbisnis daging Wagyu di bawah naungan Alpha Agro Indonesia. Melalui perusahaan tersebut, Veronica menjual sejumlah daging sapi impor hingga daging premium. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil oleh untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dulu. Berarti besok Hambalang dong, Bu? Bu ada pembekalan. Bu Vera berarti. Besok Hambalang kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artikel intelijen, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV, Niluh Puspa, yang diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, mantan wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Niluh pun menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar Hasan Syadizi. Sama seperti Niluh, ia sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Ia diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Asbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu ada Ahmad Rida. Kemudian ada Afrian Syanur dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasil keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan Gibran fokus menyimak, bahkan Gibran duduk di kursi paling depan.
Mantan istri Ahok tergeser, muncul dua sosok baru di Kabinet Prabowo, Gibran duduk manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan, mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV Niluh Puspa. Niluh diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun, Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Oto Hasibuan, ex-wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam. Niluh menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar S. Hasan Syazili. Sama seperti Niluh, S sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. S diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu, Ahmad Rida, Mardiono, Afrian Syah Nur, dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walhasil, keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang, Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan, Gibran fokus menyimak. Bahkan, Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronica Tan, tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronica Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronica Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN.
Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Ex-Ketua Tim Penggerak TPPKK Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Veronica Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronica Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronica Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Mutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Mantan Ketua Tim Penggerak atau TPPKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronica Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronica Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronica Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Mutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Nama Veronica Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Mantan istri Ahok itu menuturkan kedatangannya ke tempat Prabowo Subianto untuk mengikuti diskusi terkait kontribusinya dalam pemerintahan mendatang.
Veronica juga menyebutkan bahwa ia berharap kedepannya bisa melayani masyarakat. Melalui kehadiran dan ucapannya tersebut menjadi sinyal bahwa ia akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo. Sementara itu, Veronica sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, Veronica Tan merupakan kelahiran 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan putri sulung dari 3 bersaudara, dan pernah menempuh pendidikan di Jakarta meski jauh dari orang tua. Veronica juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikannya dia dilamar oleh Ahok yang dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Vero itu kemudian memutuskan menikah di usia muda, yaitu 19 tahun, tanpa melalui proses pacaran. Setelah menikah, Veronica mengikuti suaminya Ahok untuk pindah ke Pulau Belitung, karena mempunyai pabrik di daerah tersebut. Melalui pernikahan tersebut pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Veronica juga dikenal sebagai sosok istri yang menemani Ahok, baik ketika berbisnis, hingga terjun ke dunia politik. Setelah menikah selama 22 tahun, keduanya memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 2018. Diketahui, usai bercerai Veronica Tan terlihat belum menikah lagi. Veronica Tan dikenal cukup aktif dalam dunia sosial dan pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau TKI Cabang DKI Jakarta. Veronica juga berpengalaman menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta ketika masih mendampingi Ahok sebagai gubernur. Saat ini, Veronica terpantau terjun dalam dunia bisnis layanan homecare dan membuat aplikasi bernama Lopcare. Aplikasi tersebut diketahui sebagai wadah untuk berbagi layanan homecare. Kemudian, Veronica juga berbisnis daging Wagyu di bawah naungan Alpha Agro Indonesia. Melalui perusahaan tersebut, Veronica menjual sejumlah daging sapi impor hingga daging premium. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan itu tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan sama Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok Hambalang dong, Bu? Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok Hambalang kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artikel intelijen, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, 2 sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV, Niluh Puspa, yang diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, mantan wali kota Bogor Bima Arya,
dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Nilo mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Nilo pun menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Nilo tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar Hasan Syadzili. Sama seperti Nilo, ia sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Ia diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Asbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu ada Ahmad Rida. Kemudian ada Afrian Syanur dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasil keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan Gibran fokus menyimak, bahkan Gibran duduk di kursi paling depan. Mantan istri Ahok tergeser, muncul dua sosok baru di Kabinet Prabowo, Gibran duduk manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan, mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV Niluh Puspa. Niluh diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun, Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, ex-wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam. Niluh menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar S. Hasan Syadzili. Sama seperti Niluh, S sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. S diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara, tapi
tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu, Ahmad Rida, Mardiono, Afrian Syah Nur, dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walhasil, keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang, Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan, Gibran fokus menyimak. Bahkan, Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Ex-Ketua Tim Penggerak TP PKK Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronika Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronika Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu,
Mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Nama Veronika Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Mantan istri Ahok itu menuturkan kedatangannya ke tempat Prabowo Subianto untuk mengikuti diskusi terkait kontribusinya dalam pemerintahan mendatang. Veronika juga menyebutkan bahwa ia berharap kedepannya bisa melayani masyarakat. Melalui kehadiran dan ucapannya tersebut menjadi sinyal bahwa ia akan menjadi menteri di kabinet Prabowo. Sementara itu, Veronika sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, Veronika Tan merupakan kelahiran 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan putri sulung dari 3 bersaudara, dan pernah menempuh pendidikan di Jakarta meski jauh dari orang tua. Veronika juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikannya dia dilamar oleh Ahok yang dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Vero itu kemudian memutuskan menikah di usia muda, yaitu 19 tahun, tanpa melalui proses pacaran. Setelah menikah, Veronika mengikuti suaminya Ahok untuk pindah ke Pulau Belitung, karena mempunyai pabrik di daerah tersebut. Melalui pernikahan tersebut, pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Veronika juga dikenal sebagai sosok istri yang menemani Ahok, baik ketika berbisnis, hingga terjun ke dunia politik. Setelah menikah selama 22 tahun, keduanya memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 2018. Diketahui, usai bercerai Veronika Tan terlihat belum menikah lagi. Veronika Tan dikenal cukup aktif dalam dunia sosial dan pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau TKI Cabang DKI Jakarta. Veronika juga berpengalaman menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta ketika masih mendampingi Ahok sebagai gubernur. Saat ini, Veronika terpantau terjun dalam dunia bisnis layanan homecare dan membuat aplikasi bernama Lopcar. Aplikasi tersebut diketahui sebagai wadah untuk berbagi layanan homecare. Kemudian,
Veronica juga berbisnis daging Wagyu di bawah naungan Alpha Agro Indonesia. Melalui perusahaan tersebut, Veronica menjual sejumlah daging sapi impor hingga daging premium. Dipanggil, Bu tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat ke depannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan sama-sama Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Jadi saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok Hambalang dong, Bu? Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok Hambalang kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artikel intelijen, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV, Niluh Puspa, yang diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, mantan wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Niluh pun menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar Hasan Syadizi. Sama seperti Niluh, ia sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Ia diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu ada Ahmad Rida. Kemudian ada Afrian Syanur dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasil keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan Gibran fokus menyimak, bahkan Gibran duduk di kursi paling depan.
Mantan istri Ahok tergeser, muncul dua sosok baru di Kabinet Prabowo, Gibran duduk manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan, mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV Niluh Puspa. Niluh diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun, Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, ex-wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam. Niluh menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar S. Hasan Syazili. Sama seperti Niluh, S sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. S diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu, Ahmad Rida, Mardiono, Afrian Syah Nur, dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walhasil, keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang, Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan, Gibran fokus menyimak. Bahkan, Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronica Tan, tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronica Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronica Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN.
Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Ex-Ketua Tim Penggerak TPPKK Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Veronica Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronica Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronica Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Mutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Mantan Ketua Tim Penggerak atau TPPKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronica Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronica Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronica Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Mutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Nama Veronica Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Mantan istri Ahok itu menuturkan kedatangannya ke tempat Prabowo Subianto untuk mengikuti diskusi terkait kontribusinya dalam pemerintahan mendatang.
Veronica juga menyebutkan bahwa ia berharap kedepannya bisa melayani masyarakat. Melalui kehadiran dan ucapannya tersebut menjadi sinyal bahwa ia akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo. Sementara itu, Veronica sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, Veronica Tan merupakan kelahiran 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan putri sulung dari 3 bersaudara, dan pernah menempuh pendidikan di Jakarta meski jauh dari orang tua. Veronica juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikannya dia dilamar oleh Ahok yang dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Vero itu kemudian memutuskan menikah di usia muda, yaitu 19 tahun, tanpa melalui proses pacaran. Setelah menikah, Veronica mengikuti suaminya Ahok untuk pindah ke Pulau Belitung, karena mempunyai pabrik di daerah tersebut. Melalui pernikahan tersebut, pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Veronica juga dikenal sebagai sosok istri yang menemani Ahok, baik ketika berbisnis, hingga terjun ke dunia politik. Setelah menikah selama 22 tahun, keduanya memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 2018. Diketahui, usai bercerai Veronica Tan terlihat belum menikah lagi. Veronica Tan dikenal cukup aktif dalam dunia sosial dan pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau TKI Cabang DKI Jakarta. Veronica juga berpengalaman menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta ketika masih mendampingi Ahok sebagai gubernur. Saat ini, Veronica terpantau terjun dalam dunia bisnis layanan homecare dan membuat aplikasi bernama Lopcare. Aplikasi tersebut diketahui sebagai wadah untuk berbagi layanan homecare. Kemudian, Veronica juga berbisnis daging Wagyu di bawah naungan Alpha Agro Indonesia. Melalui perusahaan tersebut, Veronica menjual sejumlah daging sapi impor hingga daging premium. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil oleh untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat ke depannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasannya apa? Beliau mungkin bukan pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dulu. Berarti besok balik dong, Bu? Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya? Nunggu dari Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hampalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artikel intelijen, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV, Niluh Puspa, yang diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, mantan wali kota Bogor Bima Arya,
dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Nilo mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Nilo pun menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Nilo tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar Hasan Syadzili. Sama seperti Nilo, ia sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Ia diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Asbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu ada Ahmad Rida. Kemudian ada Afrian Syanur dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasil keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu, bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan Gibran fokus menyimak, bahkan Gibran duduk di kursi paling depan. Mantan istri Ahok tergeser, muncul dua sosok baru di Kabinet Prabowo, Gibran duduk manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan, mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV Niluh Puspa. Niluh diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun, Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, ex-wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam. Niluh menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar S. Hasan Syadzili. Sama seperti Niluh, S sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. S diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi
tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu, Ahmad Rida, Mardiono, Afrian Syah Nur, dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walhasil, keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang, Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan, Gibran fokus menyimak. Bahkan, Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Ex-Ketua Tim Penggerak TP PKK Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronika Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronika Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu,
Mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Nama Veronika Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Mantan istri Ahok itu menuturkan kedatangannya ke tempat Prabowo Subianto untuk mengikuti diskusi terkait kontribusinya dalam pemerintahan mendatang. Veronika juga menyebutkan bahwa ia berharap kedepannya bisa melayani masyarakat. Melalui kehadiran dan ucapannya tersebut menjadi sinyal bahwa ia akan menjadi menteri di kabinet Prabowo. Sementara itu, Veronika sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, Veronika Tan merupakan kelahiran 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan putri sulung dari 3 bersaudara, dan pernah menempuh pendidikan di Jakarta meski jauh dari orang tua. Veronika juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikannya dia dilamar oleh Ahok yang dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Vero itu kemudian memutuskan menikah di usia muda, yaitu 19 tahun, tanpa melalui proses pacaran. Setelah menikah, Veronika mengikuti suaminya Ahok untuk pindah ke Pulau Belitung karena mempunyai pabrik di daerah tersebut. Melalui pernikahan tersebut, pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Veronika juga dikenal sebagai sosok istri yang menemani Ahok, baik ketika berbisnis hingga terjun ke dunia politik. Setelah menikah selama 22 tahun, keduanya memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 2018. Diketahui, usai bercerai Veronika Tan terlihat belum menikah lagi. Veronika Tan dikenal cukup aktif dalam dunia sosial dan pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau TKI Cabang DKI Jakarta. Veronika juga berpengalaman menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta ketika masih mendampingi Ahok sebagai gubernur. Saat ini, Veronika terpantau terjun dalam dunia bisnis layanan homecare dan membuat aplikasi bernama Lopcare. Aplikasi tersebut diketahui sebagai wadah untuk berbagi layanan homecare. Kemudian,
Veronica juga berbisnis daging Wagyu di bawah naungan Alpha Agro Indonesia. Melalui perusahaan tersebut, Veronica menjual sejumlah daging sapi impor hingga daging premium. Dipanggil, Bu tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil oleh untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Jadi saya bilang iya siapa. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok Hambalang dong, Bu? Bu ada pembekalan Bu Vero berarti. Besok Hambalang kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hampalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artikel intelijen, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV, Niluh Puspa, yang diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, mantan wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Niluh pun menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar Hasan Syadizi. Sama seperti Niluh, ia sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Ia diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu ada Ahmad Rida. Kemudian ada Afrian Syanur dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasil keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan Gibran fokus menyimak, bahkan Gibran duduk di kursi paling depan.
Mantan istri Ahok tergeser, muncul dua sosok baru di Kabinet Prabowo, Gibran duduk manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan, mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV Niluh Puspa. Niluh diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun, Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Oto Hasibuan, ex-wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam. Niluh menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar S. Hasan Syazili. Sama seperti Niluh, S sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. S diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu, Ahmad Rida, Mardiono, Afrian Syahnur, dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walhasil, keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang, Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan, Gibran fokus menyimak. Bahkan, Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronica Tan, tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronica Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronica Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN.
Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Ex-Ketua Tim Penggerak TP PKK Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Veronica Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronica Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronica Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Mutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Mantan Ketua Tim Penggerak atau TP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronica Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronica Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronica Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Mutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Nama Veronica Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Mantan istri Ahok itu menuturkan kedatangannya ke tempat Prabowo Subianto untuk mengikuti diskusi terkait kontribusinya dalam pemerintahan mendatang.
Veronica juga menyebutkan bahwa ia berharap kedepannya bisa melayani masyarakat. Melalui kehadiran dan ucapannya tersebut menjadi sinyal bahwa ia akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo. Sementara itu, Veronica sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, Veronica Tan merupakan kelahiran 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan putri sulung dari 3 bersaudara, dan pernah menempuh pendidikan di Jakarta meski jauh dari orang tua. Veronica juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikannya dia dilamar oleh Ahok yang dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Vero itu kemudian memutuskan menikah di usia muda, yaitu 19 tahun, tanpa melalui proses pacaran. Setelah menikah, Veronica mengikuti suaminya Ahok untuk pindah ke Pulau Belitung, karena mempunyai pabrik di daerah tersebut. Melalui pernikahan tersebut pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Veronica juga dikenal sebagai sosok istri yang menemani Ahok, baik ketika berbisnis, hingga terjun ke dunia politik. Setelah menikah selama 22 tahun, keduanya memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 2018. Diketahui, usai bercerai Veronica Tan terlihat belum menikah lagi. Veronica Tan dikenal cukup aktif dalam dunia sosial dan pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau TKI Cabang DKI Jakarta. Veronica juga berpengalaman menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta ketika masih mendampingi Ahok sebagai gubernur. Saat ini, Veronica terpantau terjun dalam dunia bisnis layanan homecare dan membuat aplikasi bernama Lopcare. Aplikasi tersebut diketahui sebagai wadah untuk berbagi layanan homecare. Kemudian, Veronica juga berbisnis daging wagyu di bawah naungan Alpha Agro Indonesia. Melalui perusahaan tersebut, Veronica menjual sejumlah daging sapi impor hingga daging premium. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil oleh untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin sama-sama Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok Hambalang dong, Bu? Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok Hambalang kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya? Nunggu dari Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artikel intelijen, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, 2 sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri, wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV, Niluh Puspa, yang diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, mantan wali kota Bogor Bima Arya,
dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Niluh pun menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar Hasan Syadzili. Sama seperti Niluh, ia sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Ia diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu ada Ahmad Rida. Kemudian ada Afrian Syanur dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasil keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan Gibran fokus menyimak, bahkan Gibran duduk di kursi paling depan. Mantan istri Ahok tergeser, muncul dua sosok baru di Kabinet Prabowo, Gibran duduk manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan, mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV Niluh Puspa. Niluh diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun, Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, ex-wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam. Niluh menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar S. Hasan Syadzili. Sama seperti Niluh, S sama sekali tidak
tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. S diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu, Ahmad Rida, Mardiono, Afrian Syahnur, dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walhasil, keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang, Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan, Gibran fokus menyimak. Bahkan, Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Ex-Ketua Tim Penggerak TP PKK Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronika Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronika Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN.
Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Nama Veronika Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Mantan istri Ahok itu menuturkan kedatangannya ke tempat Prabowo Subianto untuk mengikuti diskusi terkait kontribusinya dalam pemerintahan mendatang. Veronika juga menyebutkan bahwa ia berharap kedepannya bisa melayani masyarakat. Melalui kehadiran dan ucapannya tersebut menjadi sinyal bahwa ia akan menjadi menteri di kabinet Prabowo. Sementara itu, Veronika sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, Veronika Tan merupakan kelahiran 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan putri sulung dari 3 bersaudara, dan pernah menempuh pendidikan di Jakarta meski jauh dari orang tua. Veronika juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikannya dia dilamar oleh Ahok yang dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Vero itu kemudian memutuskan menikah di usia muda, yaitu 19 tahun, tanpa melalui proses pacaran. Setelah menikah, Veronika mengikuti suaminya Ahok untuk pindah ke Pulau Belitung karena mempunyai pabrik di daerah tersebut. Melalui pernikahan tersebut, pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Veronika juga dikenal sebagai sosok istri yang menemani Ahok, baik ketika berbisnis hingga terjun ke dunia politik. Setelah menikah selama 22 tahun, keduanya memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 2018. Diketahui, usai bercerai Veronika Tan terlihat belum menikah lagi. Veronika Tan dikenal cukup aktif dalam dunia sosial dan pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau TKI Cabang DKI Jakarta. Veronika juga berpengalaman menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta ketika masih mendampingi Ahok sebagai gubernur. Saat ini, Veronika terpantau terjun dalam dunia bisnis layanan homecare dan membuat aplikasi bernama Lopcare.
Aplikasi tersebut diketahui sebagai wadah untuk berbagi layanan home care. Kemudian, Veronica juga berbisnis daging wagyu di bawah naungan Alpha Agro Indonesia. Melalui perusahaan tersebut, Veronica menjual sejumlah daging sapi impor hingga daging premium. Dipanggil, Bu tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil oleh Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasan apa, Bu? Beliau mungkin pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok Hambalang dong, Bu? Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok Hambalang kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya? Nunggu dari Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artikel intelijen, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV, Niluh Puspa, yang diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, mantan wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Niluh pun menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar Hasan Syadiqi. Sama seperti Niluh, ia sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Ia diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Asbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu ada Ahmad Rida. Kemudian ada Afrian Syanur dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasil keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan Gibran fokus menyimak, bahkan Gibran duduk di kursi paling depan.
Mantan istri Ahok tergeser, muncul dua sosok baru di Kabinet Prabowo, Gibran duduk manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan, mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV Niluh Puspa. Niluh diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun, Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, ex-wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam. Niluh menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan pasiennya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar S. Hasan Syazili. Sama seperti Niluh, S sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. S diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu, Ahmad Rida, Mardiono, Afrian Syahnur, dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walhasil, keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang, Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan, Gibran fokus menyimak. Bahkan, Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronica Tan, tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronica Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronica Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN.
Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Ex-Ketua Tim Penggerak TPPKK Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronika Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronika Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Mutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Mantan Ketua Tim Penggerak atau TPPKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Mutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Nama Veronika Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Mantan istri Ahok itu menuturkan kedatangannya ke tempat Prabowo Subianto untuk mengikuti diskusi terkait kontribusinya dalam pemerintahan mendatang.
Veronica juga menyebutkan bahwa ia berharap kedepannya bisa melayani masyarakat. Melalui kehadiran dan ucapannya tersebut menjadi sinyal bahwa ia akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo. Sementara itu, Veronica sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, Veronica Tan merupakan kelahiran 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan putri sulung dari 3 bersaudara, dan pernah menempuh pendidikan di Jakarta meski jauh dari orang tua. Veronica juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikannya dia dilamar oleh Ahok yang dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Vero itu kemudian memutuskan menikah di usia muda, yaitu 19 tahun, tanpa melalui proses pacaran. Setelah menikah, Veronica mengikuti suaminya Ahok untuk pindah ke Pulau Belitung, karena mempunyai pabrik di daerah tersebut. Melalui pernikahan tersebut, pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Veronica juga dikenal sebagai sosok istri yang menemani Ahok, baik ketika berbisnis, hingga terjun ke dunia politik. Setelah menikah selama 22 tahun, keduanya memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 2018. Diketahui, usai bercerai Veronica Tan terlihat belum menikah lagi. Veronica Tan dikenal cukup aktif dalam dunia sosial dan pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau TKI Cabang DKI Jakarta. Veronica juga berpengalaman menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta ketika masih mendampingi Ahok sebagai gubernur. Saat ini, Veronica terpantau terjun dalam dunia bisnis layanan homecare dan membuat aplikasi bernama Lopcare. Aplikasi tersebut diketahui sebagai wadah untuk berbagi layanan homecare. Kemudian, Veronica juga berbisnis daging wagyu di bawah naungan Alpha Agro Indonesia. Melalui perusahaan tersebut, Veronica menjual sejumlah daging sapi impor hingga daging premium. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok kita balik dong, Bu. Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artikel intelijen, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV, Niluh Puspa, yang diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, mantan wali kota Bogor Bima Arya,
dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Niluh pun menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar Hasan Syadzili. Sama seperti Niluh, ia sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Ia diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu ada Ahmad Rida. Kemudian ada Afrian Syanur dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasil keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu, bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan Gibran fokus menyimak, bahkan Gibran duduk di kursi paling depan. Mantan istri Ahok tergeser, muncul dua sosok baru di Kabinet Prabowo, Gibran duduk manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan, mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV Niluh Puspa. Niluh diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun, Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, ex-wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam. Niluh menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar S. Hasan Syadzili. Sama seperti Niluh, S sama sekali tidak
tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo S diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu, Ahmad Rida, Mardiono, Afrian Syah Nur, dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walhasil, keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang, Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan, Gibran fokus menyimak. Bahkan, Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Ex-Ketua Tim Penggerak TP PKK Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronika Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronika Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN.
Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Nama Veronika Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Mantan istri Ahok itu menuturkan kedatangannya ke tempat Prabowo Subianto untuk mengikuti diskusi terkait kontribusinya dalam pemerintahan mendatang. Veronika juga menyebutkan bahwa ia berharap kedepannya bisa melayani masyarakat. Melalui kehadiran dan ucapannya tersebut menjadi sinyal bahwa ia akan menjadi menteri di kabinet Prabowo. Sementara itu, Veronika sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, Veronika Tan merupakan kelahiran 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan putri sulung dari 3 bersaudara, dan pernah menempuh pendidikan di Jakarta meski jauh dari orang tua. Veronika juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikannya dia dilamar oleh Ahok yang dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Vero itu kemudian memutuskan menikah di usia muda, yaitu 19 tahun, tanpa melalui proses pacaran. Setelah menikah, Veronika mengikuti suaminya Ahok untuk pindah ke Pulau Belitung karena mempunyai pabrik di daerah tersebut. Melalui pernikahan tersebut, pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Veronika juga dikenal sebagai sosok istri yang menemani Ahok, baik ketika berbisnis hingga terjun ke dunia politik. Setelah menikah selama 22 tahun, keduanya memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 2018. Diketahui, usai bercerai Veronika Tan terlihat belum menikah lagi. Veronika Tan dikenal cukup aktif dalam dunia sosial dan pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau TKI Cabang DKI Jakarta. Veronika juga berpengalaman menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta ketika masih mendampingi Ahok sebagai gubernur. Saat ini, Veronika terpantau terjun dalam dunia bisnis layanan homecare dan membuat aplikasi bernama Lopcare.
Aplikasi tersebut diketahui sebagai wadah untuk berbagi layanan home care. Kemudian, Veronica juga berbisnis daging wagyu di bawah naungan Alpha Agro Indonesia. Melalui perusahaan tersebut, Veronica menjual sejumlah daging sapi impor hingga daging premium. Dipanggil, Bu tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil oleh Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan sana Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok kita balik dong, Bu. Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hampalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artikel intelijen, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV, Niluh Puspa, yang diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, mantan wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Niluh pun menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar Hasan Syadizi. Sama seperti Niluh, ia sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Ia diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Asbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu ada Ahmad Rida. Kemudian ada Afrian Syanur dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasil keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan Gibran fokus menyimak, bahkan Gibran duduk di kursi paling depan.
Mantan istri Ahok tergeser, muncul dua sosok baru di Kabinet Prabowo, Gibran duduk manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan, mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV Niluh Puspa. Niluh diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun, Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, ex-wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam. Niluh menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar S. Hasan Syazili. Sama seperti Niluh, S sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. S diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu, Ahmad Rida, Mardiono, Afrian Syah Nur, dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walhasil, keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang, Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan, Gibran fokus menyimak. Bahkan, Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronica Tan, tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronica Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronica Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN.
Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Ex-Ketua Tim Penggerak TP PKK Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Veronica Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronica Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronica Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Mutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Mantan Ketua Tim Penggerak atau TP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronica Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronica Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronica Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Mutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Nama Veronica Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Mantan istri Ahok itu menuturkan kedatangannya ke tempat Prabowo Subianto untuk mengikuti diskusi terkait kontribusinya dalam pemerintahan mendatang.
Veronica juga menyebutkan bahwa ia berharap kedepannya bisa melayani masyarakat. Melalui kehadiran dan ucapannya tersebut menjadi sinyal bahwa ia akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo. Sementara itu, Veronica sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, Veronica Tan merupakan kelahiran 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan putri sulung dari 3 bersaudara, dan pernah menempuh pendidikan di Jakarta meski jauh dari orang tua. Veronica juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikannya dia dilamar oleh Ahok yang dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Vero itu kemudian memutuskan menikah di usia muda, yaitu 19 tahun, tanpa melalui proses pacaran. Setelah menikah, Veronica mengikuti suaminya Ahok untuk pindah ke Pulau Belitung, karena mempunyai pabrik di daerah tersebut. Melalui pernikahan tersebut pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Veronica juga dikenal sebagai sosok istri yang menemani Ahok, baik ketika berbisnis, hingga terjun ke dunia politik. Setelah menikah selama 22 tahun, keduanya memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 2018. Diketahui, usai bercerai Veronica Tan terlihat belum menikah lagi. Veronica Tan dikenal cukup aktif dalam dunia sosial dan pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau TKI Cabang DKI Jakarta. Veronica juga berpengalaman menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta ketika masih mendampingi Ahok sebagai gubernur. Saat ini, Veronica terpantau terjun dalam dunia bisnis layanan homecare dan membuat aplikasi bernama Lopcare. Aplikasi tersebut diketahui sebagai wadah untuk berbagi layanan homecare. Kemudian, Veronica juga berbisnis daging Wagyu di bawah naungan Alpha Agro Indonesia. Melalui perusahaan tersebut, Veronica menjual sejumlah daging sapi impor hingga daging premium. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin dia sana Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok Hambalang dong, Bu? Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok Hambalang kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya? Nunggu dari Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artikel intelijen, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV, Niluh Puspa, yang diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, mantan wali kota Bogor Bima Arya,
dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Niluh pun menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar Hasan Syadzili. Sama seperti Niluh, ia sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Ia diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Asmi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu ada Ahmad Rida. Kemudian ada Afrian Syanur dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasil keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu, bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan Gibran fokus menyimak, bahkan Gibran duduk di kursi paling depan. Mantan istri Ahok tergeser, muncul dua sosok baru di Kabinet Prabowo, Gibran duduk manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan, mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV Niluh Puspa. Niluh diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun, Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, ex-wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam. Niluh menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar S. Hasan Syadzili. Sama seperti Niluh, S sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. S diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi
meski tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu, Ahmad Rida, Mardiono, Afrian Syah Nur, dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walhasil, keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang, Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan, Gibran fokus menyimak. Bahkan, Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Ex-Ketua Tim Penggerak TP PKK Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronika Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronika Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu,
Mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Nama Veronika Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Mantan istri Ahok itu menuturkan kedatangannya ke tempat Prabowo Subianto untuk mengikuti diskusi terkait kontribusinya dalam pemerintahan mendatang. Veronika juga menyebutkan bahwa ia berharap kedepannya bisa melayani masyarakat. Melalui kehadiran dan ucapannya tersebut menjadi sinyal bahwa ia akan menjadi menteri di kabinet Prabowo. Sementara itu, Veronika sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, Veronika Tan merupakan kelahiran 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan putri sulung dari 3 bersaudara, dan pernah menempuh pendidikan di Jakarta meski jauh dari orang tua. Veronika juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikannya dia dilamar oleh Ahok yang dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Vero itu kemudian memutuskan menikah di usia muda, yaitu 19 tahun, tanpa melalui proses pacaran. Setelah menikah, Veronika mengikuti suaminya Ahok untuk pindah ke Pulau Belitung karena mempunyai pabrik di daerah tersebut. Melalui pernikahan tersebut, pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Veronika juga dikenal sebagai sosok istri yang menemani Ahok, baik ketika berbisnis hingga terjun ke dunia politik. Setelah menikah selama 22 tahun, keduanya memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 2018. Diketahui, usai bercerai Veronika Tan terlihat belum menikah lagi. Veronika Tan dikenal cukup aktif dalam dunia sosial dan pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau TKI Cabang DKI Jakarta. Veronika juga berpengalaman menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta ketika masih mendampingi Ahok sebagai gubernur. Saat ini, Veronika terpantau terjun dalam dunia bisnis layanan homecare dan membuat aplikasi bernama Lopcare. Aplikasi tersebut diketahui sebagai wadah untuk berbagi layanan homecare. Kemudian,
Veronica juga berbisnis daging Wagyu di bawah naungan Alpha Agro Indonesia. Melalui perusahaan tersebut, Veronica menjual sejumlah daging sapi impor hingga daging premium. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat ke depannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin dengan pesan-pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok penambalan dong, Bu? Bu ada pembekalan. Bu Vera berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artikel intelijen, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV, Niluh Puspa, yang diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, mantan wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Niluh pun menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar Hasan Syadiqi. Sama seperti Niluh, ia sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Ia diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Asbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu ada Ahmad Rida. Kemudian ada Afrian Syanur dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasil keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan Gibran fokus menyimak, bahkan Gibran duduk di kursi paling depan.
Mantan istri Ahok tergeser, muncul dua sosok baru di Kabinet Prabowo, Gibran duduk manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan, mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV Niluh Puspa. Niluh diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun, Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Oto Hasibuan, ex-wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam. Niluh menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan pasiennya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar S. Hasan Syazili. Sama seperti Niluh, S sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. S diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu, Ahmad Rida, Mardiono, Afrian Syah Nur, dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walhasil, keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang, Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan, Gibran fokus menyimak. Bahkan, Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronica Tan, tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronica Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronica Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN.
Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Ex-Ketua Tim Penggerak TPPKK Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Veronica Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronica Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronica Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Mutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Mantan Ketua Tim Penggerak atau TPPKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronica Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronica Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronica Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Mutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Nama Veronica Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Mantan istri Ahok itu menuturkan kedatangannya ke tempat Prabowo Subianto untuk mengikuti diskusi terkait kontribusinya dalam pemerintahan mendatang.
Veronica juga menyebutkan bahwa ia berharap kedepannya bisa melayani masyarakat. Melalui kehadiran dan ucapannya tersebut menjadi sinyal bahwa ia akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo. Sementara itu, Veronica sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, Veronica Tan merupakan kelahiran 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan putri sulung dari 3 bersaudara, dan pernah menempuh pendidikan di Jakarta meski jauh dari orang tua. Veronica juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikannya dia dilamar oleh Ahok yang dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Vero itu kemudian memutuskan menikah di usia muda, yaitu 19 tahun, tanpa melalui proses pacaran. Setelah menikah, Veronica mengikuti suaminya Ahok untuk pindah ke Pulau Belitung, karena mempunyai pabrik di daerah tersebut. Melalui pernikahan tersebut pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Veronica juga dikenal sebagai sosok istri yang menemani Ahok, baik ketika berbisnis, hingga terjun ke dunia politik. Setelah menikah selama 22 tahun, keduanya memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 2018. Diketahui, usai bercerai Veronica Tan terlihat belum menikah lagi. Veronica Tan dikenal cukup aktif dalam dunia sosial dan pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau TKI Cabang DKI Jakarta. Veronica juga berpengalaman menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta ketika masih mendampingi Ahok sebagai gubernur. Saat ini, Veronica terpantau terjun dalam dunia bisnis layanan homecare dan membuat aplikasi bernama Lopcare. Aplikasi tersebut diketahui sebagai wadah untuk berbagi layanan homecare. Kemudian, Veronica juga berbisnis daging wagyu di bawah naungan Alpha Agro Indonesia. Melalui perusahaan tersebut, Veronica menjual sejumlah daging sapi impor hingga daging premium. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil oleh untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan itu tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin dengan dia sama-sama Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok kita balik dong, Bu. Bu ada pembekalan Bu Vero berarti. Kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hampalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artikel intelijen, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri, wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV, Niluh Puspa, yang diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, mantan wali kota Bogor Bima Arya,
dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Nilo mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Nilo pun menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Nilo tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar Hasan Syadzili. Sama seperti Nilo, ia sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Ia diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Asbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu ada Ahmad Rida. Kemudian ada Afrian Syanur dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasil keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan Gibran fokus menyimak, bahkan Gibran duduk di kursi paling depan. Mantan istri Ahok tergeser, muncul dua sosok baru di Kabinet Prabowo, Gibran duduk manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan, mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV Niluh Puspa. Niluh diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun, Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, ex-wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam. Niluh menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar S. Hasan Syadzili. Sama seperti Niluh, S sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. S diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara, tapi
tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu, Ahmad Rida, Mardiono, Afrian Syah Nur, dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walhasil, keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang, Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan, Gibran fokus menyimak. Bahkan, Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Ex-Ketua Tim Penggerak TP PKK Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronika Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronika Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu,
Mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Nama Veronika Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Mantan istri Ahok itu menuturkan kedatangannya ke tempat Prabowo Subianto untuk mengikuti diskusi terkait kontribusinya dalam pemerintahan mendatang. Veronika juga menyebutkan bahwa ia berharap kedepannya bisa melayani masyarakat. Melalui kehadiran dan ucapannya tersebut menjadi sinyal bahwa ia akan menjadi menteri di kabinet Prabowo. Sementara itu, Veronika sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, Veronika Tan merupakan kelahiran 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan putri sulung dari 3 bersaudara, dan pernah menempuh pendidikan di Jakarta meski jauh dari orang tua. Veronika juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikannya dia dilamar oleh Ahok yang dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Vero itu kemudian memutuskan menikah di usia muda, yaitu 19 tahun, tanpa melalui proses pacaran. Setelah menikah, Veronika mengikuti suaminya Ahok untuk pindah ke Pulau Belitung karena mempunyai pabrik di daerah tersebut. Melalui pernikahan tersebut, pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Veronika juga dikenal sebagai sosok istri yang menemani Ahok, baik ketika berbisnis hingga terjun ke dunia politik. Setelah menikah selama 22 tahun, keduanya memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 2018. Diketahui, usai bercerai Veronika Tan terlihat belum menikah lagi. Veronika Tan dikenal cukup aktif dalam dunia sosial dan pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau TKI Cabang DKI Jakarta. Veronika juga berpengalaman menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta ketika masih mendampingi Ahok sebagai gubernur. Saat ini, Veronika terpantau terjun dalam dunia bisnis layanan homecare dan membuat aplikasi bernama Lopcare. Aplikasi tersebut diketahui sebagai wadah untuk berbagi layanan homecare. Kemudian,
Veronica juga berbisnis daging Wagyu di bawah naungan Alpha Agro Indonesia. Melalui perusahaan tersebut, Veronica menjual sejumlah daging sapi impor hingga daging premium. Dipanggil, Bu tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat ke depannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan sama-sama Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok Hambalang dong, Bu? Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok Hambalang kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya? Nunggu dari Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hampalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artikel intelijen, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV, Niluh Puspa, yang diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, mantan wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Niluh pun menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar Hasan Syadizi. Sama seperti Niluh, ia sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Ia diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu ada Ahmad Rida. Kemudian ada Afrian Syanur dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasil keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan Gibran fokus menyimak, bahkan Gibran duduk di kursi paling depan.
Mantan istri Ahok tergeser, muncul dua sosok baru di Kabinet Prabowo, Gibran duduk manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan, mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV Niluh Puspa. Niluh diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun, Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, ex-wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam. Niluh menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar S. Hasan Syazili. Sama seperti Niluh, S sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. S diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu, Ahmad Rida, Mardiono, Afrian Syah Nur, dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walhasil, keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang, Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan, Gibran fokus menyimak. Bahkan, Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronica Tan, tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronica Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronica Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN.
Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Ex-Ketua Tim Penggerak TPPKK Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Veronica Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronica Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronica Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Mutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Mantan Ketua Tim Penggerak atau TPPKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronica Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronica Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronica Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Mutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Nama Veronica Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Mantan istri Ahok itu menuturkan kedatangannya ke tempat Prabowo Subianto untuk mengikuti diskusi terkait kontribusinya dalam pemerintahan mendatang.
Veronica juga menyebutkan bahwa ia berharap kedepannya bisa melayani masyarakat. Melalui kehadiran dan ucapannya tersebut menjadi sinyal bahwa ia akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo. Sementara itu, Veronica sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, Veronica Tan merupakan kelahiran 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan putri sulung dari 3 bersaudara, dan pernah menempuh pendidikan di Jakarta meski jauh dari orang tua. Veronica juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikannya dia dilamar oleh Ahok yang dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Vero itu kemudian memutuskan menikah di usia muda, yaitu 19 tahun, tanpa melalui proses pacaran. Setelah menikah, Veronica mengikuti suaminya Ahok untuk pindah ke Pulau Belitung, karena mempunyai pabrik di daerah tersebut. Melalui pernikahan tersebut pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Veronica juga dikenal sebagai sosok istri yang menemani Ahok, baik ketika berbisnis, hingga terjun ke dunia politik. Setelah menikah selama 22 tahun, keduanya memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 2018. Diketahui, usai bercerai Veronica Tan terlihat belum menikah lagi. Veronica Tan dikenal cukup aktif dalam dunia sosial dan pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau TKI Cabang DKI Jakarta. Veronica juga berpengalaman menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta ketika masih mendampingi Ahok sebagai gubernur. Saat ini, Veronica terpantau terjun dalam dunia bisnis layanan homecare dan membuat aplikasi bernama Lopcare. Aplikasi tersebut diketahui sebagai wadah untuk berbagi layanan homecare. Kemudian, Veronica juga berbisnis daging Wagyu di bawah naungan Alpha Agro Indonesia. Melalui perusahaan tersebut, Veronica menjual sejumlah daging sapi impor hingga daging premium. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat ke depannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasannya apa? Beliau mungkin sama sana Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok balik dong, Bu. Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya? Tunggu dari Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hampalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artikel intelijen, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV, Niluh Puspa, yang diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, mantan wali kota Bogor Bima Arya,
dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Niluh pun menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar Hasan Syadzili. Sama seperti Niluh, ia sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Ia diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu ada Ahmad Rida. Kemudian ada Afrian Syanur dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasil keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan Gibran fokus menyimak, bahkan Gibran duduk di kursi paling depan. Mantan istri Ahok tergeser, muncul dua sosok baru di Kabinet Prabowo, Gibran duduk manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan, mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri Kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV Niluh Puspa. Niluh diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun, Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, ex-wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam. Niluh menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar S. Hasan Syadzili. Sama seperti Niluh, S sama sekali tidak
tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. S diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu, Ahmad Rida, Mardiono, Afrian Syah Nur, dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walhasil, keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang, Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan, Gibran fokus menyimak. Bahkan, Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Ex-Ketua Tim Penggerak TP PKK Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronika Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronika Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN.
Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Nama Veronika Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Mantan istri Ahok itu menuturkan kedatangannya ke tempat Prabowo Subianto untuk mengikuti diskusi terkait kontribusinya dalam pemerintahan mendatang. Veronika juga menyebutkan bahwa ia berharap kedepannya bisa melayani masyarakat. Melalui kehadiran dan ucapannya tersebut menjadi sinyal bahwa ia akan menjadi menteri di kabinet Prabowo. Sementara itu, Veronika sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, Veronika Tan merupakan kelahiran 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan putri sulung dari 3 bersaudara, dan pernah menempuh pendidikan di Jakarta meski jauh dari orang tua. Veronika juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikannya dia dilamar oleh Ahok yang dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Vero itu kemudian memutuskan menikah di usia muda, yaitu 19 tahun, tanpa melalui proses pacaran. Setelah menikah, Veronika mengikuti suaminya Ahok untuk pindah ke Pulau Belitung karena mempunyai pabrik di daerah tersebut. Melalui pernikahan tersebut, pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Veronika juga dikenal sebagai sosok istri yang menemani Ahok, baik ketika berbisnis hingga terjun ke dunia politik. Setelah menikah selama 22 tahun, keduanya memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 2018. Diketahui, usai bercerai Veronika Tan terlihat belum menikah lagi. Veronika Tan dikenal cukup aktif dalam dunia sosial dan pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau TKI Cabang DKI Jakarta. Veronika juga berpengalaman menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta ketika masih mendampingi Ahok sebagai gubernur. Saat ini, Veronika terpantau terjun dalam dunia bisnis layanan homecare dan membuat aplikasi bernama Lopcare.
Aplikasi tersebut diketahui sebagai wadah untuk berbagi layanan home care. Kemudian, Veronica juga berbisnis daging wagyu di bawah naungan Alpha Agro Indonesia. Melalui perusahaan tersebut, Veronica menjual sejumlah daging sapi impor hingga daging premium. Ibu tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil oleh untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok Hambalang dong, Bu? Bu ada pembekalan. Bu Vera berarti. Besok Hambalang kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artikel intelijen, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV, Niluh Puspa, yang diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, mantan wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Niluh pun menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar Hasan Syadizi. Sama seperti Niluh, ia sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Ia diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu ada Ahmad Rida. Kemudian ada Afrian Syanur dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasil keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan Gibran fokus menyimak, bahkan Gibran duduk di kursi paling depan.
Mantan istri Ahok tergeser, muncul dua sosok baru di Kabinet Prabowo, Gibran duduk manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan, mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV Niluh Puspa. Niluh diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun, Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Oto Hasibuan, ex-wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam. Niluh menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar S. Hasan Syazili. Sama seperti Niluh, S sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. S diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu, Ahmad Rida, Mardiono, Afrian Syahnur, dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walhasil, keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang, Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan, Gibran fokus menyimak. Bahkan, Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronica Tan, tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronica Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronica Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN.
Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Ex-Ketua Tim Penggerak TPPKK Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Veronica Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronica Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronica Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Mutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Mantan Ketua Tim Penggerak atau TPPKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronica Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronica Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronica Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Mutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Nama Veronica Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Mantan istri Ahok itu menuturkan kedatangannya ke tempat Prabowo Subianto untuk mengikuti diskusi terkait kontribusinya dalam pemerintahan mendatang.
Veronica juga menyebutkan bahwa ia berharap kedepannya bisa melayani masyarakat. Melalui kehadiran dan ucapannya tersebut menjadi sinyal bahwa ia akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo. Sementara itu, Veronica sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, Veronica Tan merupakan kelahiran 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan putri sulung dari 3 bersaudara dan pernah menempuh pendidikan di Jakarta meski jauh dari orang tua. Veronica juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikannya dia dilamar oleh Ahok yang dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Vero itu kemudian memutuskan menikah di usia muda, yaitu 19 tahun, tanpa melalui proses pacaran. Setelah menikah, Veronica mengikuti suaminya Ahok untuk pindah ke Pulau Belitung, karena mempunyai pabrik di daerah tersebut. Melalui pernikahan tersebut pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Veronica juga dikenal sebagai sosok istri yang menemani Ahok, baik ketika berbisnis hingga terjun ke dunia politik. Setelah menikah selama 22 tahun, keduanya memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 2018. Diketahui, usai bercerai Veronica Tan terlihat belum menikah lagi. Veronica Tan dikenal cukup aktif dalam dunia sosial dan pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau TKI Cabang DKI Jakarta. Veronica juga berpengalaman menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta ketika masih mendampingi Ahok sebagai gubernur. Saat ini, Veronica terpantau terjun dalam dunia bisnis layanan homecare dan membuat aplikasi bernama Lopcar. Aplikasi tersebut diketahui sebagai wadah untuk berbagi layanan homecare. Kemudian, Veronica juga berbisnis daging wagyu di bawah naungan Alpha Agro Indonesia. Melalui perusahaan tersebut, Veronica menjual sejumlah daging sapi impor hingga daging premium. Bu, tolong lihat kamera sebelah Bu. Hari ini saya baru dipanggil oleh untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin beliau sana Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok Hambalang dong, Bu? Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok Hambalang kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya? Nunggu dari Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hampalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artikel intelijen, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, 2 sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV, Niluh Puspa, yang diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, mantan wali kota Bogor Bima Arya,
dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Niluh pun menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar Hasan Syadzili. Sama seperti Niluh, ia sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Ia diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu ada Ahmad Rida. Kemudian ada Afrian Syanur dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasil keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan Gibran fokus menyimak, bahkan Gibran duduk di kursi paling depan. Mantan istri Ahok tergeser, muncul dua sosok baru di Kabinet Prabowo, Gibran duduk manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan, mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV Niluh Puspa. Niluh diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun, Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, ex-wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam. Niluh menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar S. Hasan Syadzili. Sama seperti Niluh, S sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. S diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara, tapi
tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu, Ahmad Rida, Mardiono, Afrian Syah Nur, dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walhasil, keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang, Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan, Gibran fokus menyimak. Bahkan, Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Ex-Ketua Tim Penggerak TP PKK Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronika Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronika Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu,
Mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Nama Veronika Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Mantan istri Ahok itu menuturkan kedatangannya ke tempat Prabowo Subianto untuk mengikuti diskusi terkait kontribusinya dalam pemerintahan mendatang. Veronika juga menyebutkan bahwa ia berharap kedepannya bisa melayani masyarakat. Melalui kehadiran dan ucapannya tersebut menjadi sinyal bahwa ia akan menjadi menteri di kabinet Prabowo. Sementara itu, Veronika sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, Veronika Tan merupakan kelahiran 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan putri sulung dari 3 bersaudara, dan pernah menempuh pendidikan di Jakarta meski jauh dari orang tua. Veronika juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikannya dia dilamar oleh Ahok yang dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Vero itu kemudian memutuskan menikah di usia muda, yaitu 19 tahun, tanpa melalui proses pacaran. Setelah menikah, Veronika mengikuti suaminya Ahok untuk pindah ke Pulau Belitung, karena mempunyai pabrik di daerah tersebut. Melalui pernikahan tersebut, pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Veronika juga dikenal sebagai sosok istri yang menemani Ahok, baik ketika berbisnis, hingga terjun ke dunia politik. Setelah menikah selama 22 tahun, keduanya memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 2018. Diketahui, usai bercerai Veronika Tan terlihat belum menikah lagi. Veronika Tan dikenal cukup aktif dalam dunia sosial dan pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau TKI Cabang DKI Jakarta. Veronika juga berpengalaman menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta ketika masih mendampingi Ahok sebagai gubernur. Saat ini, Veronika terpantau terjun dalam dunia bisnis layanan homecare dan membuat aplikasi bernama Lopcare. Aplikasi tersebut diketahui sebagai wadah untuk berbagi layanan homecare. Kemudian,
Veronica juga berbisnis daging Wagyu di bawah naungan Alpha Agro Indonesia. Melalui perusahaan tersebut, Veronica menjual sejumlah daging sapi impor hingga daging premium. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil oleh untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat ke depannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok kita balik dong, Bu. Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artikel intelijen, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV, Niluh Puspa, yang diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, mantan wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Niluh pun menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar Hasan Syadizi. Sama seperti Niluh, ia sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Ia diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Asbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu ada Ahmad Rida. Kemudian ada Afrian Syanur dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasil keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan Gibran fokus menyimak, bahkan Gibran duduk di kursi paling depan.
Mantan istri Ahok tergeser, muncul dua sosok baru di Kabinet Prabowo, Gibran duduk manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan, mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV Niluh Puspa. Niluh diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun, Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Oto Hasibuan, ex-wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam. Niluh menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar S. Hasan Syazili. Sama seperti Niluh, S sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. S diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu, Ahmad Rida, Mardiono, Afrian Syah Nur, dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walhasil, keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang, Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan, Gibran fokus menyimak. Bahkan, Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronica Tan, tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronica Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronica Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN.
Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Ex-Ketua Tim Penggerak TPPKK Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Veronica Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronica Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronica Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Mutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Mantan Ketua Tim Penggerak atau TPPKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronica Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronica Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronica Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Mutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Nama Veronica Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Mantan istri Ahok itu menuturkan kedatangannya ke tempat Prabowo Subianto untuk mengikuti diskusi terkait kontribusinya dalam pemerintahan mendatang.
Veronica juga menyebutkan bahwa ia berharap kedepannya bisa melayani masyarakat. Melalui kehadiran dan ucapannya tersebut menjadi sinyal bahwa ia akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo. Sementara itu, Veronica sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, Veronica Tan merupakan kelahiran 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan putri sulung dari 3 bersaudara, dan pernah menempuh pendidikan di Jakarta meski jauh dari orang tua. Veronica juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikannya dia dilamar oleh Ahok yang dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Vero itu kemudian memutuskan menikah di usia muda, yaitu 19 tahun, tanpa melalui proses pacaran. Setelah menikah, Veronica mengikuti suaminya Ahok untuk pindah ke Pulau Belitung, karena mempunyai pabrik di daerah tersebut. Melalui pernikahan tersebut pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Veronica juga dikenal sebagai sosok istri yang menemani Ahok, baik ketika berbisnis, hingga terjun ke dunia politik. Setelah menikah selama 22 tahun, keduanya memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 2018. Diketahui, usai bercerai Veronica Tan terlihat belum menikah lagi. Veronica Tan dikenal cukup aktif dalam dunia sosial dan pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau TKI Cabang DKI Jakarta. Veronica juga berpengalaman menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta ketika masih mendampingi Ahok sebagai gubernur. Saat ini, Veronica terpantau terjun dalam dunia bisnis layanan homecare dan membuat aplikasi bernama Lopcare. Aplikasi tersebut diketahui sebagai wadah untuk berbagi layanan homecare. Kemudian, Veronica juga berbisnis daging wagyu di bawah naungan Alpha Agro Indonesia. Melalui perusahaan tersebut, Veronica menjual sejumlah daging sapi impor hingga daging premium. Bu, tolong lihat kamera sebelah Bu. Hari ini saya baru dipanggil oleh untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin beliau sana Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok Hambalang dong, Bu? Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hampalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artikel intelijen, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, 2 sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri, wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV, Niluh Puspa, yang diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, mantan wali kota Bogor Bima Arya,
dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Niluh pun menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar Hasan Syadzili. Sama seperti Niluh, ia sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Ia diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Asbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu ada Ahmad Rida. Kemudian ada Afrian Syanur dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasil keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan Gibran fokus menyimak, bahkan Gibran duduk di kursi paling depan. Mantan istri Ahok tergeser, muncul dua sosok baru di Kabinet Prabowo, Gibran duduk manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan, mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV Niluh Puspa. Niluh diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun, Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, ex-wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam. Niluh menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar S. Hasan Syadzili. Sama seperti Niluh, S sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. S diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara, tapi
tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu, Ahmad Rida, Mardiono, Afrian Syah Nur, dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walhasil, keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang, Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan, Gibran fokus menyimak. Bahkan, Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Ex-Ketua Tim Penggerak TP PKK Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronika Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronika Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu,
Mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Nama Veronika Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Mantan istri Ahok itu menuturkan kedatangannya ke tempat Prabowo Subianto untuk mengikuti diskusi terkait kontribusinya dalam pemerintahan mendatang. Veronika juga menyebutkan bahwa ia berharap kedepannya bisa melayani masyarakat. Melalui kehadiran dan ucapannya tersebut menjadi sinyal bahwa ia akan menjadi menteri di kabinet Prabowo. Sementara itu, Veronika sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, Veronika Tan merupakan kelahiran 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan putri sulung dari 3 bersaudara, dan pernah menempuh pendidikan di Jakarta meski jauh dari orang tua. Veronika juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikannya dia dilamar oleh Ahok yang dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Vero itu kemudian memutuskan menikah di usia muda, yaitu 19 tahun, tanpa melalui proses pacaran. Setelah menikah, Veronika mengikuti suaminya Ahok untuk pindah ke Pulau Belitung karena mempunyai pabrik di daerah tersebut. Melalui pernikahan tersebut, pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Veronika juga dikenal sebagai sosok istri yang menemani Ahok, baik ketika berbisnis hingga terjun ke dunia politik. Setelah menikah selama 22 tahun, keduanya memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 2018. Diketahui, usai bercerai Veronika Tan terlihat belum menikah lagi. Veronika Tan dikenal cukup aktif dalam dunia sosial dan pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau TKI Cabang DKI Jakarta. Veronika juga berpengalaman menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta ketika masih mendampingi Ahok sebagai gubernur. Saat ini, Veronika terpantau terjun dalam dunia bisnis layanan homecare dan membuat aplikasi bernama Lopcare. Aplikasi tersebut diketahui sebagai wadah untuk berbagi layanan homecare. Kemudian,
Veronica juga berbisnis daging Wagyu di bawah naungan Alpha Agro Indonesia. Melalui perusahaan tersebut, Veronica menjual sejumlah daging sapi impor hingga daging premium. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dulu. Berarti besok Hambalang dong, Bu? Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok Hambalang kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya? Nunggu dari Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artikel intelijen, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV, Niluh Puspa, yang diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, mantan wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Niluh pun menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar Hasan Syadiqi. Sama seperti Niluh, ia sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Ia diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu ada Ahmad Rida. Kemudian ada Afrian Syanur dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasil keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan Gibran fokus menyimak, bahkan Gibran duduk di kursi paling depan.
Mantan istri Ahok tergeser, muncul dua sosok baru di Kabinet Prabowo, Gibran duduk manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan, mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV Niluh Puspa. Niluh diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun, Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, ex-wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam. Niluh menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar S. Hasan Syazili. Sama seperti Niluh, S sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. S diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu, Ahmad Rida, Mardiono, Afrian Syah Nur, dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walhasil, keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang, Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan, Gibran fokus menyimak. Bahkan, Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronica Tan, tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronica Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronica Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN.
Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Ex-Ketua Tim Penggerak TPPKK Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Veronica Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronica Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronica Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Mutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Mantan Ketua Tim Penggerak atau TPPKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronica Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronica Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronica Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Mutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Nama Veronica Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Mantan istri Ahok itu menuturkan kedatangannya ke tempat Prabowo Subianto untuk mengikuti diskusi terkait kontribusinya dalam pemerintahan mendatang.
Veronica juga menyebutkan bahwa ia berharap kedepannya bisa melayani masyarakat. Melalui kehadiran dan ucapannya tersebut menjadi sinyal bahwa ia akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo. Sementara itu, Veronica sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, Veronica Tan merupakan kelahiran 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan putri sulung dari 3 bersaudara, dan pernah menempuh pendidikan di Jakarta meski jauh dari orang tua. Veronica juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikannya dia dilamar oleh Ahok yang dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Vero itu kemudian memutuskan menikah di usia muda, yaitu 19 tahun, tanpa melalui proses pacaran. Setelah menikah, Veronica mengikuti suaminya Ahok untuk pindah ke Pulau Belitung, karena mempunyai pabrik di daerah tersebut. Melalui pernikahan tersebut pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Veronica juga dikenal sebagai sosok istri yang menemani Ahok, baik ketika berbisnis, hingga terjun ke dunia politik. Setelah menikah selama 22 tahun, keduanya memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 2018. Diketahui, usai bercerai Veronica Tan terlihat belum menikah lagi. Veronica Tan dikenal cukup aktif dalam dunia sosial dan pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau TKI Cabang DKI Jakarta. Veronica juga berpengalaman menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta ketika masih mendampingi Ahok sebagai gubernur. Saat ini, Veronica terpantau terjun dalam dunia bisnis layanan homecare dan membuat aplikasi bernama Lopcare. Aplikasi tersebut diketahui sebagai wadah untuk berbagi layanan homecare. Kemudian, Veronica juga berbisnis daging wagyu di bawah naungan Alpha Agro Indonesia. Melalui perusahaan tersebut, Veronica menjual sejumlah daging sapi impor hingga daging premium. Bu tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok penambalan dong, Bu? Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya? Nunggu dari Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artikel intelijen, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV, Niluh Puspa, yang diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, mantan wali kota Bogor Bima Arya,
dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Niluh pun menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar Hasan Syadzili. Sama seperti Niluh, ia sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Ia diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu ada Ahmad Rida. Kemudian ada Afrian Syanur dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasil keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan Gibran fokus menyimak, bahkan Gibran duduk di kursi paling depan. Mantan istri Ahok tergeser, muncul dua sosok baru di Kabinet Prabowo, Gibran duduk manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan, mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV Niluh Puspa. Niluh diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun, Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Oto Hasibuan, ex-wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam. Niluh menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar S. Hasan Syadzili. Sama seperti Niluh, S sama sekali tidak
tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. S diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu, Ahmad Rida, Mardiono, Afrian Syah Nur, dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walhasil, keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang, Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan, Gibran fokus menyimak. Bahkan, Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Ex-Ketua Tim Penggerak TP PKK Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronika Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronika Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN.
Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Nama Veronika Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Mantan istri Ahok itu menuturkan kedatangannya ke tempat Prabowo Subianto untuk mengikuti diskusi terkait kontribusinya dalam pemerintahan mendatang. Veronika juga menyebutkan bahwa ia berharap kedepannya bisa melayani masyarakat. Melalui kehadiran dan ucapannya tersebut menjadi sinyal bahwa ia akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo. Sementara itu, Veronika sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, Veronika Tan merupakan kelahiran 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan putri sulung dari 3 bersaudara, dan pernah menempuh pendidikan di Jakarta meski jauh dari orang tua. Veronika juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikannya dia dilamar oleh Ahok yang dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Vero itu kemudian memutuskan menikah di usia muda, yaitu 19 tahun, tanpa melalui proses pacaran. Setelah menikah, Veronika mengikuti suaminya Ahok untuk pindah ke Pulau Belitung karena mempunyai pabrik di daerah tersebut. Melalui pernikahan tersebut, pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Veronika juga dikenal sebagai sosok istri yang menemani Ahok, baik ketika berbisnis hingga terjun ke dunia politik. Setelah menikah selama 22 tahun, keduanya memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 2018. Diketahui, usai bercerai Veronika Tan terlihat belum menikah lagi. Veronika Tan dikenal cukup aktif dalam dunia sosial dan pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau TKI Cabang DKI Jakarta. Veronika juga berpengalaman menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta ketika masih mendampingi Ahok sebagai gubernur. Saat ini, Veronika terpantau terjun dalam dunia bisnis layanan home care dan membuat aplikasi bernama Lopcar.
Aplikasi tersebut diketahui sebagai wadah untuk berbagi layanan home care. Kemudian, Veronica juga berbisnis daging wagyu di bawah naungan Alpha Agro Indonesia. Melalui perusahaan tersebut, Veronica menjual sejumlah daging sapi impor hingga daging premium. Dipanggil, Bu tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil oleh Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasan apa, Bu? Beliau mungkin sana Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok Hambalang dong, Bu? Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok Hambalang kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya? Nunggu dari Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artikel intelijen, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri, wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV, Niluh Puspa, yang diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, mantan wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Niluh pun menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar Hasan Syadizi. Sama seperti Niluh, ia sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Ia diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu ada Ahmad Rida. Kemudian ada Afrian Syanur dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasil keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan Gibran fokus menyimak, bahkan Gibran duduk di kursi paling depan.
Mantan istri Ahok tergeser, muncul dua sosok baru di Kabinet Prabowo, Gibran duduk manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan, mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV Niluh Puspa. Niluh diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun, Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, ex-wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam. Niluh menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar S. Hasan Syazili. Sama seperti Niluh, S sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. S diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu, Ahmad Rida, Mardiono, Afrian Syah Nur, dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walhasil, keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang, Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan, Gibran fokus menyimak. Bahkan, Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronica Tan, tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronica Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronica Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN.
Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Ex-Ketua Tim Penggerak TPPKK Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Veronica Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronica Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronica Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Mutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Mantan Ketua Tim Penggerak atau TPPKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronica Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronica Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronica Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Mutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Nama Veronica Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Mantan istri Ahok itu menuturkan kedatangannya ke tempat Prabowo Subianto untuk mengikuti diskusi terkait kontribusinya dalam pemerintahan mendatang.
Veronica juga menyebutkan bahwa ia berharap kedepannya bisa melayani masyarakat. Melalui kehadiran dan ucapannya tersebut menjadi sinyal bahwa ia akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo. Sementara itu, Veronica sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, Veronica Tan merupakan kelahiran 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan putri sulung dari 3 bersaudara, dan pernah menempuh pendidikan di Jakarta meski jauh dari orang tua. Veronica juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikannya dia dilamar oleh Ahok yang dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Vero itu kemudian memutuskan menikah di usia muda, yaitu 19 tahun, tanpa melalui proses pacaran. Setelah menikah, Veronica mengikuti suaminya Ahok untuk pindah ke Pulau Belitung, karena mempunyai pabrik di daerah tersebut. Melalui pernikahan tersebut pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Veronica juga dikenal sebagai sosok istri yang menemani Ahok, baik ketika berbisnis, hingga terjun ke dunia politik. Setelah menikah selama 22 tahun, keduanya memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 2018. Diketahui, usai bercerai Veronica Tan terlihat belum menikah lagi. Veronica Tan dikenal cukup aktif dalam dunia sosial dan pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau TKI Cabang DKI Jakarta. Veronica juga berpengalaman menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta ketika masih mendampingi Ahok sebagai gubernur. Saat ini, Veronica terpantau terjun dalam dunia bisnis layanan homecare dan membuat aplikasi bernama Lopcare. Aplikasi tersebut diketahui sebagai wadah untuk berbagi layanan homecare. Kemudian, Veronica juga berbisnis daging wagyu di bawah naungan Alpha Agro Indonesia. Melalui perusahaan tersebut, Veronica menjual sejumlah daging sapi impor hingga daging premium. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat ke depannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasannya apa? Beliau mungkin pesan-pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dulu. Berarti besok balik dong, Bu? Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya? Nunggu dari Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hampalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artikel intelijen, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV, Niluh Puspa, yang diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, mantan wali kota Bogor Bima Arya,
dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Nilo mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Nilo pun menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Nilo tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar Hasan Syadzili. Sama seperti Nilo, ia sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Ia diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Asbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu ada Ahmad Rida. Kemudian ada Afrian Syanur dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasil keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu, bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan Gibran fokus menyimak, bahkan Gibran duduk di kursi paling depan. Mantan istri Ahok tergeser, muncul dua sosok baru di Kabinet Prabowo, Gibran duduk manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan, mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV Niluh Puspa. Niluh diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun, Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, ex-wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam. Niluh menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar S. Hasan Syadzili. Sama seperti Niluh, S sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. S diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi
tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu, Ahmad Rida, Mardiono, Afrian Syah Nur, dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walhasil, keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang, Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan, Gibran fokus menyimak. Bahkan, Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Ex-Ketua Tim Penggerak TP PKK Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronika Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronika Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu,
Mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Nama Veronika Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Mantan istri Ahok itu menuturkan kedatangannya ke tempat Prabowo Subianto untuk mengikuti diskusi terkait kontribusinya dalam pemerintahan mendatang. Veronika juga menyebutkan bahwa ia berharap kedepannya bisa melayani masyarakat. Melalui kehadiran dan ucapannya tersebut menjadi sinyal bahwa ia akan menjadi menteri di kabinet Prabowo. Sementara itu, Veronika sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, Veronika Tan merupakan kelahiran 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan putri sulung dari 3 bersaudara, dan pernah menempuh pendidikan di Jakarta meski jauh dari orang tua. Veronika juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikannya dia dilamar oleh Ahok yang dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Vero itu kemudian memutuskan menikah di usia muda, yaitu 19 tahun, tanpa melalui proses pacaran. Setelah menikah, Veronika mengikuti suaminya Ahok untuk pindah ke Pulau Belitung karena mempunyai pabrik di daerah tersebut. Melalui pernikahan tersebut, pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Veronika juga dikenal sebagai sosok istri yang menemani Ahok, baik ketika berbisnis hingga terjun ke dunia politik. Setelah menikah selama 22 tahun, keduanya memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 2018. Diketahui, usai bercerai Veronika Tan terlihat belum menikah lagi. Veronika Tan dikenal cukup aktif dalam dunia sosial dan pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau TKI Cabang DKI Jakarta. Veronika juga berpengalaman menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta ketika masih mendampingi Ahok sebagai gubernur. Saat ini, Veronika terpantau terjun dalam dunia bisnis layanan homecare dan membuat aplikasi bernama Lopcare. Aplikasi tersebut diketahui sebagai wadah untuk berbagi layanan homecare. Kemudian,
Veronica juga berbisnis daging Wagyu di bawah naungan Alpha Agro Indonesia. Melalui perusahaan tersebut, Veronica menjual sejumlah daging sapi impor hingga daging premium. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Jadi saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok kita balap dong, Bu. Bu ada pembekalan. Bu Vera berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artikel intelijen, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV, Niluh Puspa, yang diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, mantan wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Niluh pun menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar Hasan Syadizi. Sama seperti Niluh, ia sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Ia diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Asbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu ada Ahmad Rida. Kemudian ada Afrian Syanur dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasil keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan Gibran fokus menyimak, bahkan Gibran duduk di kursi paling depan.
Mantan istri Ahok tergeser, muncul dua sosok baru di Kabinet Prabowo, Gibran duduk manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan, mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV Niluh Puspa. Niluh diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun, Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Oto Hasibuan, ex-wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam. Niluh menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan pasiennya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar S. Hasan Syazili. Sama seperti Niluh, S sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. S diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu, Ahmad Rida, Mardiono, Afrian Syah Nur, dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walhasil, keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang, Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan, Gibran fokus menyimak. Bahkan, Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronica Tan, tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronica Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronica Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN.
Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Ex-Ketua Tim Penggerak TPPKK Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Veronica Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronica Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronica Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Mutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Mantan Ketua Tim Penggerak atau TPPKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronica Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronica Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronica Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Mutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Nama Veronica Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Mantan istri Ahok itu menuturkan kedatangannya ke tempat Prabowo Subianto untuk mengikuti diskusi terkait kontribusinya dalam pemerintahan mendatang.
Veronica juga menyebutkan bahwa ia berharap kedepannya bisa melayani masyarakat. Melalui kehadiran dan ucapannya tersebut menjadi sinyal bahwa ia akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo. Sementara itu, Veronica sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, Veronica Tan merupakan kelahiran 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan putri sulung dari 3 bersaudara, dan pernah menempuh pendidikan di Jakarta meski jauh dari orang tua. Veronica juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikannya dia dilamar oleh Ahok yang dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Vero itu kemudian memutuskan menikah di usia muda, yaitu 19 tahun, tanpa melalui proses pacaran. Setelah menikah, Veronica mengikuti suaminya Ahok untuk pindah ke Pulau Belitung, karena mempunyai pabrik di daerah tersebut. Melalui pernikahan tersebut pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Veronica juga dikenal sebagai sosok istri yang menemani Ahok, baik ketika berbisnis, hingga terjun ke dunia politik. Setelah menikah selama 22 tahun, keduanya memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 2018. Diketahui, usai bercerai Veronica Tan terlihat belum menikah lagi. Veronica Tan dikenal cukup aktif dalam dunia sosial dan pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau TKI Cabang DKI Jakarta. Veronica juga berpengalaman menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta ketika masih mendampingi Ahok sebagai gubernur. Saat ini, Veronica terpantau terjun dalam dunia bisnis layanan homecare dan membuat aplikasi bernama Lopcare. Aplikasi tersebut diketahui sebagai wadah untuk berbagi layanan homecare. Kemudian, Veronica juga berbisnis daging wagyu di bawah naungan Alpha Agro Indonesia. Melalui perusahaan tersebut, Veronica menjual sejumlah daging sapi impor hingga daging premium. Bu, tolong lihat kamera sebelah Bu. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan sama-sama Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok kita balik dong, Bu. Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hampalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artikel intelijen, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, 2 sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV, Niluh Puspa, yang diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, mantan wali kota Bogor Bima Arya,
dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Nilo mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Nilo pun menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Nilo tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar Hasan Syadzili. Sama seperti Nilo, ia sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Ia diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Asbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu ada Ahmad Rida. Kemudian ada Afrian Syanur dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasil keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan Gibran fokus menyimak, bahkan Gibran duduk di kursi paling depan. Mantan istri Ahok tergeser, muncul dua sosok baru di Kabinet Prabowo, Gibran duduk manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan, mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV Niluh Puspa. Niluh diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun, Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, ex-wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam. Niluh menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar S. Hasan Syadzili. Sama seperti Niluh, S sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. S diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara, tapi
tetapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu, Ahmad Rida, Mardiono, Afrian Syah Nur, dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walhasil, keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang, Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan, Gibran fokus menyimak. Bahkan, Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Ex-Ketua Tim Penggerak TP PKK Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronika Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronika Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu,
Mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Nama Veronika Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Mantan istri Ahok itu menuturkan kedatangannya ke tempat Prabowo Subianto untuk mengikuti diskusi terkait kontribusinya dalam pemerintahan mendatang. Veronika juga menyebutkan bahwa ia berharap kedepannya bisa melayani masyarakat. Melalui kehadiran dan ucapannya tersebut menjadi sinyal bahwa ia akan menjadi menteri di kabinet Prabowo. Sementara itu, Veronika sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, Veronika Tan merupakan kelahiran 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan putri sulung dari 3 bersaudara, dan pernah menempuh pendidikan di Jakarta meski jauh dari orang tua. Veronika juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikannya dia dilamar oleh Ahok yang dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Vero itu kemudian memutuskan menikah di usia muda, yaitu 19 tahun, tanpa melalui proses pacaran. Setelah menikah, Veronika mengikuti suaminya Ahok untuk pindah ke Pulau Belitung karena mempunyai pabrik di daerah tersebut. Melalui pernikahan tersebut, pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Veronika juga dikenal sebagai sosok istri yang menemani Ahok, baik ketika berbisnis hingga terjun ke dunia politik. Setelah menikah selama 22 tahun, keduanya memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 2018. Diketahui, usai bercerai Veronika Tan terlihat belum menikah lagi. Veronika Tan dikenal cukup aktif dalam dunia sosial dan pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau TKI Cabang DKI Jakarta. Veronika juga berpengalaman menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta ketika masih mendampingi Ahok sebagai gubernur. Saat ini, Veronika terpantau terjun dalam dunia bisnis layanan homecare dan membuat aplikasi bernama Lopcare. Aplikasi tersebut diketahui sebagai wadah untuk berbagi layanan homecare. Kemudian,
Veronica juga berbisnis daging Wagyu di bawah naungan Alpha Agro Indonesia. Melalui perusahaan tersebut, Veronica menjual sejumlah daging sapi impor hingga daging premium. Dipanggil, Bu tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya apa? Beliau mungkin dia sana Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari ibu. Berarti besok Hambalang dong, Bu? Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok Hambalang kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artikel intelijen, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV, Niluh Puspa, yang diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, mantan wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Niluh pun menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar Hasan Syadizi. Sama seperti Niluh, ia sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Ia diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu ada Ahmad Rida. Kemudian ada Afrian Syanur dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasil keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan Gibran fokus menyimak, bahkan Gibran duduk di kursi paling depan.
Mantan istri Ahok tergeser, muncul dua sosok baru di Kabinet Prabowo, Gibran duduk manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan, mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV Niluh Puspa. Niluh diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun, Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, ex-wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam. Niluh menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar S. Hasan Syazili. Sama seperti Niluh, S sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. S diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu, Ahmad Rida, Mardiono, Afrian Syah Nur, dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walhasil, keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang, Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan, Gibran fokus menyimak. Bahkan, Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronica Tan, tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronica Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronica Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN.
Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Ex-Ketua Tim Penggerak TPPKK Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Veronica Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronica Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronica Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Mutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Mantan Ketua Tim Penggerak atau TPPKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronica Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronica Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronica Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Mutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Nama Veronica Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Mantan istri Ahok itu menuturkan kedatangannya ke tempat Prabowo Subianto untuk mengikuti diskusi terkait kontribusinya dalam pemerintahan mendatang.
Veronica juga menyebutkan bahwa ia berharap kedepannya bisa melayani masyarakat. Melalui kehadiran dan ucapannya tersebut menjadi sinyal bahwa ia akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo. Sementara itu, Veronica sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, Veronica Tan merupakan kelahiran 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan putri sulung dari 3 bersaudara, dan pernah menempuh pendidikan di Jakarta meski jauh dari orang tua. Veronica juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikannya dia dilamar oleh Ahok yang dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Vero itu kemudian memutuskan menikah di usia muda, yaitu 19 tahun, tanpa melalui proses pacaran. Setelah menikah, Veronica mengikuti suaminya Ahok untuk pindah ke Pulau Belitung, karena mempunyai pabrik di daerah tersebut. Melalui pernikahan tersebut pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Veronica juga dikenal sebagai sosok istri yang menemani Ahok, baik ketika berbisnis, hingga terjun ke dunia politik. Setelah menikah selama 22 tahun, keduanya memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 2018. Diketahui, usai bercerai Veronica Tan terlihat belum menikah lagi. Veronica Tan dikenal cukup aktif dalam dunia sosial dan pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau TKI Cabang DKI Jakarta. Veronica juga berpengalaman menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta ketika masih mendampingi Ahok sebagai gubernur. Saat ini, Veronica terpantau terjun dalam dunia bisnis layanan homecare dan membuat aplikasi bernama Lopcare. Aplikasi tersebut diketahui sebagai wadah untuk berbagi layanan homecare. Kemudian, Veronica juga berbisnis daging wagyu di bawah naungan Alpha Agro Indonesia. Melalui perusahaan tersebut, Veronica menjual sejumlah daging sapi impor hingga daging premium. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok Hambalang dong, Bu? Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok Hambalang kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artikel intelijen, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV, Niluh Puspa, yang diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, mantan wali kota Bogor Bima Arya,
dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Nilo mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Nilo pun menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Nilo tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar Hasan Syadzili. Sama seperti Nilo, ia sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Ia diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu ada Ahmad Rida. Kemudian ada Afrian Syanur dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasil keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan Gibran fokus menyimak, bahkan Gibran duduk di kursi paling depan. Mantan istri Ahok tergeser, muncul dua sosok baru di Kabinet Prabowo, Gibran duduk manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan, mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV Niluh Puspa. Niluh diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun, Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Oto Hasibuan, ex-wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam. Niluh menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar S. Hasan Syadzili. Sama seperti Niluh, S sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. S diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi
tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu, Ahmad Rida, Mardiono, Afrian Syah Nur, dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walhasil, keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang, Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan, Gibran fokus menyimak. Bahkan, Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Ex-Ketua Tim Penggerak TP PKK Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronika Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronika Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu,
Mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Nama Veronika Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Mantan istri Ahok itu menuturkan kedatangannya ke tempat Prabowo Subianto untuk mengikuti diskusi terkait kontribusinya dalam pemerintahan mendatang. Veronika juga menyebutkan bahwa ia berharap kedepannya bisa melayani masyarakat. Melalui kehadiran dan ucapannya tersebut menjadi sinyal bahwa ia akan menjadi menteri di kabinet Prabowo. Sementara itu, Veronika sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, Veronika Tan merupakan kelahiran 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan putri sulung dari 3 bersaudara, dan pernah menempuh pendidikan di Jakarta meski jauh dari orang tua. Veronika juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikannya dia dilamar oleh Ahok yang dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Vero itu kemudian memutuskan menikah di usia muda, yaitu 19 tahun, tanpa melalui proses pacaran. Setelah menikah, Veronika mengikuti suaminya Ahok untuk pindah ke Pulau Belitung, karena mempunyai pabrik di daerah tersebut. Melalui pernikahan tersebut, pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Veronika juga dikenal sebagai sosok istri yang menemani Ahok, baik ketika berbisnis, hingga terjun ke dunia politik. Setelah menikah selama 22 tahun, keduanya memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 2018. Diketahui, usai bercerai Veronika Tan terlihat belum menikah lagi. Veronika Tan dikenal cukup aktif dalam dunia sosial dan pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau TKI Cabang DKI Jakarta. Veronika juga berpengalaman menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta ketika masih mendampingi Ahok sebagai gubernur. Saat ini, Veronika terpantau terjun dalam dunia bisnis layanan homecare dan membuat aplikasi bernama Lopcare. Aplikasi tersebut diketahui sebagai wadah untuk berbagi layanan homecare. Kemudian,
Veronica juga berbisnis daging Wagyu di bawah naungan Alpha Agro Indonesia. Melalui perusahaan tersebut, Veronica menjual sejumlah daging sapi impor hingga daging premium. Dipanggil, Bu tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil oleh untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan itu tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan sana Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok di Hambalang dong, Bu? Bu ada pembekalan Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artikel intelijen, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri, wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV, Niluh Puspa, yang diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, mantan wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Niluh pun menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar Hasan Syadizi. Sama seperti Niluh, ia sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Ia diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Asbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu ada Ahmad Rida. Kemudian ada Afrian Syanur dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasil keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan Gibran fokus menyimak, bahkan Gibran duduk di kursi paling depan.
Mantan istri Ahok tergeser, muncul dua sosok baru di Kabinet Prabowo, Gibran duduk manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan, mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV Niluh Puspa. Niluh diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun, Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, ex-wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam. Niluh menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar S. Hasan Syazili. Sama seperti Niluh, S sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. S diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu, Ahmad Rida, Mardiono, Afrian Syah Nur, dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walhasil, keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang, Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan, Gibran fokus menyimak. Bahkan, Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronica Tan, tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronica Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronica Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN.
Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Ex-Ketua Tim Penggerak TP PKK Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Veronica Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronica Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronica Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Mutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Mantan Ketua Tim Penggerak atau TP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronica Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronica Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronica Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronica Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Mutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronica tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Nama Veronica Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Mantan istri Ahok itu menuturkan kedatangannya ke tempat Prabowo Subianto untuk mengikuti diskusi terkait kontribusinya dalam pemerintahan mendatang.
Veronica juga menyebutkan bahwa ia berharap kedepannya bisa melayani masyarakat. Melalui kehadiran dan ucapannya tersebut menjadi sinyal bahwa ia akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo. Sementara itu, Veronica sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, Veronica Tan merupakan kelahiran 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan putri sulung dari 3 bersaudara, dan pernah menempuh pendidikan di Jakarta meski jauh dari orang tua. Veronica juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikannya dia dilamar oleh Ahok yang dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Vero itu kemudian memutuskan menikah di usia muda, yaitu 19 tahun, tanpa melalui proses pacaran. Setelah menikah, Veronica mengikuti suaminya Ahok untuk pindah ke Pulau Belitung, karena mempunyai pabrik di daerah tersebut. Melalui pernikahan tersebut pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Veronica juga dikenal sebagai sosok istri yang menemani Ahok, baik ketika berbisnis, hingga terjun ke dunia politik. Setelah menikah selama 22 tahun, keduanya memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 2018. Diketahui, usai bercerai Veronica Tan terlihat belum menikah lagi. Veronica Tan dikenal cukup aktif dalam dunia sosial dan pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau TKI Cabang DKI Jakarta. Veronica juga berpengalaman menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta ketika masih mendampingi Ahok sebagai gubernur. Saat ini, Veronica terpantau terjun dalam dunia bisnis layanan homecare dan membuat aplikasi bernama Lopcare. Aplikasi tersebut diketahui sebagai wadah untuk berbagi layanan homecare. Kemudian, Veronica juga berbisnis daging wagyu di bawah naungan Alpha Agro Indonesia. Melalui perusahaan tersebut, Veronica menjual sejumlah daging sapi impor hingga daging premium. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil oleh untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin sama sana Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok di Hambalang dong, Bu? Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya? Nunggu dari Pak. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artikel intelijen, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri, wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV, Niluh Puspa, yang diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, mantan wali kota Bogor Bima Arya,
dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Niluh pun menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar Hasan Syadzili. Sama seperti Niluh, ia sama sekali tidak dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. Ia diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Asbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu ada Ahmad Rida. Kemudian ada Afrian Syanur dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alhasil keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan Gibran fokus menyimak, bahkan Gibran duduk di kursi paling depan. Mantan istri Ahok tergeser, muncul dua sosok baru di Kabinet Prabowo, Gibran duduk manis. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah selesai memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri yang akan bergabung dengan kabinetnya. Pembekalan terakhir diberikan kepada para calon wamen di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pembekalan itu berlangsung dari pagi sampai sore hari. Dalam pembekalan tersebut, para calon pembantu Prabowo dibekali mengenai artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, hingga anti korupsi. Bahkan, mereka juga diajari bagaimana cara menghadapi jurnalis. Sebab Prabowo menginginkan anak buahnya ramah terhadap media. Namun nama mantan istri Ahok, Veronica Tan, hilang dari calon menteri kabinet Prabowo. Di lain sisi, dua sosok yang tiba-tiba muncul. Mereka menghadiri pembekalan menteri wamen meski tidak dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Yang pertama adalah presenter Kompas TV Niluh Puspa. Niluh diketahui tidak dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara untuk hadir sebagai calon menteri ataupun wamen. Namun, Niluh tiba-tiba muncul di Hambalang untuk mengikuti pembekalan sebagai wamen. Niluh datang satu mobil bersama pengacara Otto Hasibuan, ex-wali kota Bogor Bima Arya, dan Dirut Aviasi Pariwisata Indonesia Doni Oskario. Niluh mengatakan dirinya memang baru dipanggil Prabowo melalui ajudannya, Mayor Teddy, pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam. Niluh menjelaskan dirinya diberi penjelasan kenapa Prabowo memilihnya untuk mengisi salah satu pos wamen. Berhubung posisi itu sesuai dengan passionnya, maka Niluh tidak menolak tawaran Prabowo. Nama kedua yang tiba-tiba muncul dalam pembekalan adalah Waketum Golkar S. Hasan Syadzili. Sama seperti Niluh, S sama sekali tidak
dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo. S diundang hadir untuk mengikuti pembekalan hari kedua. Selain nama yang tiba-tiba muncul di Hambalang, ada juga orang-orang yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara tapi tidak diundang ke pembekalan wamen. Di antaranya seperti Haikal Hasan, Hasan Nasbi, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Gus Irfan Yusuf. Lalu, Ahmad Rida, Mardiono, Afrian Syah Nur, dan Budiman Sujatmiko yang sebelumnya datang ke Kertanegara juga tidak hadir di Hambalang. Bima Arya yang hadir pembekalan sebagai calon wamen mengungkapkan, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto ditunjuk menjadi staf khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Walhasil, keduanya sama-sama tidak menghadiri pembekalan sebagai wamen kemarin. Raffi dan Yovie diketahui dipanggil ke rumah Prabowo di Kertanegara pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 lalu bersamaan dengan orang-orang yang diplot sebagai wamen. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak menyampaikan pernyataan atau arahan dalam pembekalan calon wamen di Hambalang, Kamis. Bima Arya membocorkan, Gibran hanya mengikuti acara. Bima menjelaskan, Gibran fokus menyimak. Bahkan, Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Ex-Ketua Tim Penggerak TP PKK Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014 sampai tahun 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan tribunnews.com, Veronika Tan tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan para menteri. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto-foto itu semua calon menteri ikut berfoto bersama. Veronika Tan juga tak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah, salah satunya di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri. Ketua DPP Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia menjelaskan pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan arahan dari Prabowo. Saat itu, Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN.
Dijelaskan Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, mereka juga diminta saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Mantan Ketua Tim Penggerak KTP PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017, Veronika Tan tidak terlihat saat pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini disebut-sebut calon menteri karena sebelumnya hadir saat pemanggilan calon wakil menteri di Rumah Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Pantauan dari tribunnews.com, Veronika Tan ini tidak terlihat dari jajaran calon menteri yang keluar dari Padepokan Garuda Yaksa, lokasi pembekalan perdana para calon menteri lalu. Veronika Tan juga tak terlihat dalam foto-foto para calon menteri bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Dalam foto-foto itu, semua calon menteri ini ikut berfoto bersama. Veronika Tan ini juga tidak terlihat saat Prabowo berfoto bersama semua calon menteri perempuan. Foto-foto itu diunggah di akun Instagram calon menteri Meutia Hafid. Belum diketahui secara jelas apakah Veronika tidak hadir dalam pembekalan calon menteri itu. Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Aktas mengatakan pihaknya enggan menjelaskan siapa saja yang dipanggil oleh Prabowo. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa pembekalan pada hari pertama lebih banyak mendengarkan terkait arahan dari Prabowo. Saat itu Prabowo memberikan arahan untuk menjaga APBN. Dijelaskan oleh Supratman, semua calon menteri juga diberikan pesan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, saudara, mereka juga diminta untuk saling berkoordinasi agar menjalankan visi misi Prabowo. Nama Veronika Tan belakangan ini jadi sorotan publik setelah mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Mantan istri Ahok itu menuturkan kedatangannya ke tempat Prabowo Subianto untuk mengikuti diskusi terkait kontribusinya dalam pemerintahan mendatang. Veronika juga menyebutkan bahwa ia berharap kedepannya bisa melayani masyarakat. Melalui kehadiran dan ucapannya tersebut menjadi sinyal bahwa ia akan menjadi menteri di kabinet Prabowo. Sementara itu, Veronika sendiri tidak memberikan komentar atau menuturkan posisi apa yang nantinya akan diberikan kepadanya. Dia hanya menyebutkan bahwa posisinya kemungkinan akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Melansir dari berbagai sumber, Veronika Tan merupakan kelahiran 6 September 1977 di Medan, Sumatera Utara. Dia merupakan putri sulung dari 3 bersaudara, dan pernah menempuh pendidikan di Jakarta meski jauh dari orang tua. Veronika juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan arsitektur. Namun, sebelum menyelesaikan pendidikannya dia dilamar oleh Ahok yang dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Perempuan yang akrab disapa Vero itu kemudian memutuskan menikah di usia muda, yaitu 19 tahun, tanpa melalui proses pacaran. Setelah menikah, Veronika mengikuti suaminya Ahok untuk pindah ke Pulau Belitung, karena mempunyai pabrik